Pura-pura membaca sutra, bleh bleh bleh. Pintu lift tertutup cepat. Tapi suara provokatif itu tetap masuk ke telinga Emu Yulu. Dia langsung marah besar sampai menghentak-hentakan kaki. Jika atas tidak lurus, bawah pun bengkok. Aku lihat nanti kalau kamu menikah. Bagaimana kamu akan diinjak-injak oleh istri pertama? Emu Yulu saat itu diliputi amarah. Setelah turun lift, dia berjalan cepat ke depan dengan marah. Sama sekali tidak melihat jalan. Hampir saja menabrakmu. Kamu masih mengira itu nenek pemulung. Setelah menunduk, kamu melihat itu adalah ibu mertuamu sendiri. Bibi, kenapa kamu datang? Cepat naik dan duduk. Setelah Emu Yulu melihatmu, wajahnya langsung menunjukkan senyum ramah. Kenapa kamu pulang sendiri? Meng Meng mana? Aku berkata tanpa berpikir. Hari ini ada masalah di perusahaan mereka. Dia harus lembur. Aduh, dia ini benar-benar. Tidak bisakah dia menyeimbangkan antara keluarga dan pekerjaan? Bibi sudah menyiapkan makanan di atas. Kamu tinggal memanaskannya dan bisa langsung makan. Kata Mu Yulu. Dalam hati dia kembali mengomel pada putrinya. Menantu sesempurna ini. Meng Meng benar-benar berani membiarkannya pulang sendirian. Bagaimana jika di jalan ada wanita kaya yang mengincarnya? Dan bebek yang sudah di mulut malah terbang? Sampai di sini, Mu Yulu, untuk mengganti kerugian psikologismu karena pulang sendirian. Hilang. Buru-buru mengeluarkan ponselnya, siap mentransfer uang saku untukmu. Melihat itu, kamu segera menghentikannya. Meskipun kamu tidak tahu malu. Tapi kamu tetap merasa tidak enak untuk menerimanya lagi karena ulah ibu dan anak itu. Segera setelah itu, kamu mengeluarkan tas belanja yang disembunyikan di belakangmu. Bibi, ini Zulijien yang baru saja kubeli untukmu saat berbelanja. Awalnya aku ingin memberikannya padamu saat kumpul-kumpul akhir pekan. Tapi kebetulan bertemu. Coba lihat apakah pas di kakimu. Kalau tidak pas, aku akan menukarnya lagi. Mu Yulu menatap lurus ke tas belanja itu. Matanya langsung berkaca-kaca. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah menerima hadiah dari seorang pria. Ayahnya memiliki 66 anak perempuan dan tidak memperhatikannya. Sedangkan suaminya yang sudah meninggal, tidak perlu dibahas lagi. Setiap ada barang bagus di rumah, dia ingin segera membawanya keluar. Untuk diberikan kepada kekasih dan selirnya di luar. Jadi, Mu Yulu sejak kecil sudah mendambakan hadiah. Dan terus mendambakannya hingga sekarang. Saat itu, Mu Yulu dengan tangan gemetar menerima tas itu. Dan dengan suara tercekat menatapmu. Nak, terima kasih karena kamu mau menikahi Meng Mengku. Ini benar-benar berkah dari 8 kehidupan bagi kami berdua. Kamu melihat ibu mertua menangis terseduh-seduh. Dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Wanita zaman sekarang terlalu mudah puas, ya? Jika ini di kehidupan sebelumnya. Jika aku tidak mengendarai mobil mewah, mungkin aku tidak akan berani mengeluarkan uang pertama kali saat pergi ke rumah ibu mertua. Tapi saat ini, Mu Yulu benar-benar tidak bisa menahan diri. Kemudian dia menutupi wajahnya dan menangis terseduh-seduh. Nak, kamu begitu baik. Bibi benar-benar merasa bersalah padamu. Saat kita pertama kali bertemu, Bibi bahkan ingin mencelakaimu. Aku benar-benar bukan manusia. Mengatakan itu, Mu Yulu bahkan di depanmu. Mengangkat tangannya dan menampar dirinya sendiri dengan keras. Kamu melihat tingkah aneh Mu Yulu. Dan langsung tertegun. Ada apa lagi ini? Namun, sebelum kamu sempat pulih, Mu Yulu tiba-tiba mengeluarkan 12 kartu ban dari sakunya. Lalu menyerahkannya kepadamu. Menantu, ini kartu banku. Simpan baik-baik. Kata sandinya adalah tanggal lahirku dan Meng Meng. Mulai sekarang, kamu yang akan memimpin rumah tangga kita. Setiap bulan, kamu hanya perlu memberiku 1.800 yuan. Jika kamu merasa kata sandinya sulit diingat, ubah saja sesukamu. Singkatnya, rumah ini akan sepenuhnya diatur olehmu. Aku dan Meng Meng akan mendengarkanmu. Biarkan kamu membongkar semuanya. Saat itu, kamu melihat belasan kartu ban di tanganmu yang sudah banyak. Terkelupas catnya karena gesekan. Kamu merasa tidak enak. Bibi, negara memberiku 50.000 yuan setiap bulan. Aku tidak kekurangan uang. Lagi pula, aku menikahi Meng Meng. Dan dana. Insentif pernikahan sebesar 500.000 yuan dari negara juga akan segera tiba. Tapi Mu Yulu sama sekali tidak mau mengambil kembali kartu ban itu. Tidak banyak di dalamnya. Sekitar 8 juta yuan. Itu memang untuk pernikahan kalian dan membeli perabot. Jika kamu tidak mau, aku akan membuangnya semua ke tempat sampah. Kamu langsung tidak berdaya. Jadi kamu terpaksa menerima kartu-kartu itu. Melihat Mu Yulu yang buru-buru pergi.
Kamu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Jika di kehidupan sebelumnya aku bisa bertemu ibu mertua sebaik ini, aku tidak akan sampai bekerja 6 pekerjaan dan kelelahan hingga meninggal. Mengenai bagaimana meningkatkan kehidupan ibu mertua nanti, kamu sendiri tidak berencana untuk ikut campur. Biarkan saja Wu Mengmeng yang lebih banyak membantu dan merawatnya. Kalau tidak, kamu takut jika kamu memberikan sesuatu lagi, ibu mertua tidak tahu bagaimana membalasnya. Dan nanti malah melakukan hal aneh lagi. Setelah sampai di lantai atas, begitu pintu lift terbuka, kamu mendengar suara, hisi, yang familiar. Saat itu, Sun Xiaoxiao membelakangi lift, sambil meregangkan badan, dan bergumam sendiri, sudah jam berapa ini? Suamiku yang tampan kenapa belum pulang? Jangan-jangan dia di bawah. Berkencan oleh Wu Mengmeng si rubah betina itu? Sialan. Katanya wanita tua banyak akal. Aku benar-benar bodoh. Seharusnya aku belajar beberapa trik dari ibu lebih awal. Mengatakan itu, Sun Xiaoxiao dengan kesal menepuk kepalanya. Ah, sudahlah. Aku akan bertahan 2,5 menit lagi. Posisi Wu Mengmeng cepat atau lambat akan jadi milikku. Hehehe. Nanti aku tidak perlu bekerja dan tidak perlu belajar. Setiap hari hanya akan bersama suamiku yang tampan. Berciuman, berpelukan, dan diangkat tinggi-tinggi. Hidupku akan sangat nyaman. Demi kehidupan indah yang akan datang. Putri ini memutuskan untuk melakukan satu set pose anjing menghadap ke bawah lagi. Saat itu, kamu melihat lekuk punggung Sun Xiaoxiao yang lembut. Dan lekuk tubuhnya yang kencang karena gerakan tersebut. Kamu tidak mengeluarkan suara, melainkan hanya berdiri di belakangnya. Ingin melihat keanehan apalagi yang akan dia lakukan. Terlihat Sun Xiaoxiao menyesuaikan posisi. Tubuhnya membentuk huruf V terbalik. Ini adalah gerakan yoga yang sangat khas. Dapat meregangkan seluruh tubuh secara efektif. Dan juga meredakan kelelahan di punggung. Namun, tepat pada saat gerakan itu selesai, Sun Xiaoxiao tiba-tiba dari celah di antara kedua kakinya. Melihat wajah yang familiar. Suamiku, kenapa kamu kembali? Tidak, kita belum menikah. Puih, puih, puih. Wajah kecil Sun Xiaoxiao yang memang sudah merah merona langsung memerah seperti hati babi. Itu, aku tidak sengaja ingin memanfaatkanmu. Aku melakukan ini untuk persiapan setelah menikah. Aku takut setelah menikah tidak terbiasa memanggil orang lain, suami. Jadi kamu mengagumi? Ratu tertawa sambil menunjuk ke arahnya dan berkata, bagaimana kalau kamu ganti posisi dulu? Sun Xiaoxiao baru menyadari bahwa dirinya sedang menghadapmu. Seketika dia menjerit dan melompat. Kaki kecilnya juga menginjak-injak lantai dengan panik. Aku ternyata terus menghadapnya, ya Tuhan. Posisi aneh apa ini? Sun Xiaoxiao saat itu tidak tahu kata-kata apa yang harus digunakan untuk mengungkapkan permintaan maaf dan rasa malunya. Sekarang hal yang paling ingin dia lakukan adalah segera lari pulang. Lalu membungkus dirinya dengan selimut dan berguling-guling di tempat tidur dengan gila. Jika dia melarikan diri begitu saja, itu akan terlalu memalukan. Terutama di depan Ji Haoda. Memikirkan hal ini, demi mempertahankan sisa martabatnya yang sedikit, Xing Xiaoxiao tetap memaksa dirinya untuk tetap di tempat. Mati-matian memikirkan cara menghadapi yang tidak canggung dan sopan. Namun, otaknya malah terlalu banyak bekerja. Dan asap putih mulai perlahan mengepul dari kepalanya. Melihat itu, kamu langsung mendekat. Dan dengan lembut menyentuh kuncir kudanya. Sun Xiaoxiao langsung melompat menjauh seperti tersengat listrik. Dengan kedua tangan menyilang di dada. Apa yang kamu lakukan? Pria dan wanita tidak boleh bersentuhan. Pria dan wanita tidak boleh bersentuhan. Kamu mendekat selangkah demi selangkah. Menyudutkannya di tembok. Kalau begitu, kenapa tadi kamu memanggil, suami, berkali-kali? Bagaimana menjelaskannya? Sun Xiaoxiao selalu hanya punya nafsu tapi tidak punya keberanian. Didesak olehmu seperti itu. Otaknya langsung korslet. Dia secara naluriah ingin menciummu. Dan merasakan keindahan, bodhisattva pria, itu dengan sepenuh hati. Tapi akal sehatnya menahannya dengan kuat. Apa yang harus kulakukan? Aku tidak bisa mundur lagi. Mencari roh jahat kecil. Membuat asap putih di kepalanya semakin tebal. Melihatnya seperti CPU yang akan terbakar. Kamu tidak berani melanjutkan menggodanya lagi. Lalu buru-buru mundur ke jarak aman. Sun Xiaoxiao melihat itu, barulah dia bernapas lega. Aku tidak sengaja memanggilmu suami. Aku hanya keceplosan. Kamu semakin merasa gadis kecil di depanmu ini menarik. Jadi kamu langsung bertanya. Kamu sudah mencapai usia legal untuk menikah? Sun Xiaoxiao setelah mendengar pertanyaanmu. Dengan dada membusung berkata dengan bangga,
Tentu saja. Aku baru saja berulang tahun. Mendengar itu, kamu tiba-tiba menyeringai nakal. Berarti kamu sekarang bisa menikah, dong? Sun Xiaoxiao tidak mengerti. Mengapa kamu tersenyum begitu aneh? Tapi dia tetap tergagap menjawab, ya, ya. Kalau begitu, kamu mau tidak menikah denganku? Kamu langsung bertanya tanpa basa-basi. Mata Sun Xiaoxiao langsung terbelalak, jantungnya. Jantung berdebar kencang. Apakah ini pernyataan cinta kepadaku? Ibu, putrimu berhasil. Putrimu akhirnya, pada hari dia berusia 20 tahun 3 bulan ini, menemukan seorang pria. Aku mungkin wanita paling beruntung di dunia. Namun, saat Sun Xiaoxiao sedang membayangkan hal-hal indah, kamu tiba-tiba berbicara dengan keras. Asalkan kamu diterima sebagai mahasiswa pasca sarjana di Modu, aku akan menikahimu. Wajah kecil Sun Xiaoxiao langsung berkerut seperti pare. Lagi pula, saat SMA. Total nilai 7 simulasi ujiannya bahkan tidak mencapai 98 poin. Kemudian, dia menatapmu, kakak tampan, dengan mata berkaca-kaca. Tolonglah. Ganti dengan permintaan yang lebih sederhana. Otakku tidak cerdas. Aku benar-benar bukan tipe orang yang pandai belajar. Aku sudah menggunakan seluruh kekuatanku untuk masuk universitas. Jika aku harus mengikuti ujian pasca sarjana lagi, itu akan lebih menyakitkan daripada membunuhku. Kamu melihat penampilannya yang seperti batu giok berlumuran darah. Dan langsung memutuskan untuk terus menggoda si polos ini. Itu tidak boleh. Aku tidak suka gadis dengan pendidikan rendah. Dalam benak Sun Xiaoxiao, tiba-tiba terlintas kata-kata sabun mandi tadi. Pendidikanmu tidak tinggi? Ijazahmu tidak bagus. Pria mana yang mau denganmu? Tidak disangka bumerang itu datang begitu cepat. Seharusnya aku tidak terlalu sombong tadi. Saat itu, Sun Xiaoxiao mengangkat dagunya. Menatapmu yang sangat tampan. Jika pria tampan seperti ini tidak bisa menjadi suamiku, itu akan menjadi penyesalan seumur hidup. Sama seperti kue mouse coklat tanpa coklat. Sayangnya, demi bisa makan kue mouse coklat, Sun Xiaoxiao segera berbalik dan berlari pulang. Mengeluarkan tas sekolah yang berdebu di sudut. Dan buku pelajarannya. Saat itu, kamu merasa belum puas. Mengulurkan tangan dan menarik kerah belakang bajunya. Dengan senyum nakal di wajahmu. Aku bertanya padamu, berhenti dan duduk di malam musim gugur hutan maple. Apa kalimat berikutnya? Sun Xiaoxiao segera bersemangat begitu mendengarnya. Aduh. Aku tahu kalimat ini, aku tahu kalimat ini. Kalimat berikutnya adalah. Melihat asap putih mengepul lagi dari kepalanya, kamu langsung merasa sangat tidak berdaya. Puisi ini, bahkan anak taman kanak-kanak pun bisa menghafalnya. Namun, saat itu Sun Xiaoxiao tiba-tiba menepuk tangan dengan gembira. Aku ingat. Kalimat berikutnya adalah, ada rumah di kedalaman awan putih. Wah. Puisi Liunlong ini sangat puitis. Shashi merasakan apa itu kekacauan. Apa Liunlong? Ini ditulis oleh Du Enyu. Dan, ada rumah di kedalaman awan putih, adalah kalimat sebelumnya. Pada saat yang sama, Bai Jie di kantor gedung itu meletakkan berkas penyelidikan latar belakangmu. Lalu mengangkat mata dan melihat asisten wanitanya di samping. Cepat panggil Wu Mengmeng masuk. Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padanya. 3 menit kemudian, Wu Mengmeng masuk dengan membawa berkas Ida. Nona, Anda memanggil saya? Bai Jie dengan kuat membalik CVMU di atas meja. Berpura-pura tenang dan menyesuaikan posisi duduknya. Bagaimana hasil penyelidikan terhadap staf yang korup di perusahaan? Seberapa kredibel? Wu Mengmeng mengeluarkan ringkasan tabel dari sakunya dengan tangan kiri. Nona, setelah penilaian awal, ada 108 orang yang terlibat korupsi di perusahaan. Di antaranya, karyawan tingkat bawah di bawah level 3 ada 66 orang. Manajer tingkat menengah dari level 3 hingga level 8 ada 38 orang. Dan manajer tingkat atas di atas level 9 ada 4 orang. Kelopak mata Bai Jie berkedut, wah. Sarang tikus di perusahaan ini tidak kecil. Bagaimana dengan jumlah uang yang dikorupsi? Kira-kira berapa? Wu Mengmeng tidak langsung menyebutkan angka itu. Hanya menyerahkan berkas itu dengan kedua tangan di depan Bai Jie. Bai Jie melihat penampilannya yang penakut. Dan merasa sedikit jijik di hatinya. Jika calon menantuku ada di sini, tidak perlu berlama-lama seperti ini. Memikirkan hal itu, dia mengambilnya dengan tidak sabar. Pandangannya tertuju pada jumlah yang telah diringkas secara awal. Namun, saat melihat kolom jumlah, dadanya langsung naik turun dengan marah. 7,8 miliar? Apa?
Ternyata sebanyak ini. Apa gunanya departemen audit perusahaan kita? Apakah departemen keuangan tidak melakukan rekonsiliasi? Nona Bai menunjuk Wu Mengmeng dan berkata, segera hubungi kantor polisi. Minta mereka segera menginterogasi, jangan sampai ada satupun yang terlewatkan. Nona Bai, jangan khawatir. Direktur Zhen sudah menginterogasi di luar. Kami sudah memesan makan malam kotak. Wu Mengmeng menjawab dengan hormat. Nona Bai mengangguk, hal ini ditangani dengan cukup baik. Tampaknya Wu Mengmeng juga tidak sepenuhnya tanpa kelebihan. Kemudian Bai Jie memberi isyarat kepada Wu Mengmeng. Siang ini, suamimu mengatakan kamu lebih cocok untuk departemen SDM. Aku sudah mempertimbangkannya. Apa yang dia katakan memang benar. Mulai sekarang kamu akan menjadi manajer sumber daya manusia. Laporkan langsung kepadaku jika ada masalah. Tentu saja, posisi direktur divisi bisnis 1 juga milikmu. Mengenai gaji, gaji tahunan 33 juta. Awalnya, kamu akan diberikan 55.000. Selanjutnya akan diberikan berdasarkan kinerja dan tahunan. Kamu seharusnya tahu tentang ini, kan? Wu Mengmeng mengangguk penuh terima kasih, tahu. Terima kasih atas bimbingan Anda, Nona Bai. Nona Bai melihat ekspresinya yang gembira. Menyilangkan tangannya di depan meja. Aku merasa kemampuanmu sama sekali tidak kalah dengan wakil direktur manapun. Apakah kamu ingin menantang dirimu sendiri? Mengelola 3 departemen sekaligus? Dan langsung dipromosikan menjadi wakil presiden? Wu Mengmeng langsung merasa sesak napas. Kecepatan promosi ini terlalu cepat. Nona Bai? Mengapa dia harus mempromosikanku secepat roket seperti ini? Meskipun posisi eksekutif yang korup itu kosong. Masih ada orang yang lebih senior. Dan lebih cakap untuk mengisi posisi itu. Bagaimana mungkin giliranku? Sampai di sini, Wu Mengmeng berbicara dengan hati-hati. Aku sangat ingin menantang diriku sendiri. Hanya saja aku tidak tahu apa persyaratan dari Nona Bai. Bai Ji tersenyum dan berkata, memang pantas lulusan luar negeri. Otaknya memang lebih cepat daripada orang lain. Tentu saja aku punya syarat. Asalkan kamu meninggalkan Ji Haoda dan tidak lagi menjadi selirnya. Aku tidak hanya akan mempromosikanmu menjadi wakil presiden, tapi juga akan memberimu 2 juta tunai sebagai bonus. Wu Mengmeng langsung berdiri, tidak mungkin. Aku tidak akan berpisah dengan Ji Haoda. Meskipun Anda mengancam akan memecat saya, Nona Bai, saya tidak akan pernah setuju. Bai Jie langsung menghela napas panjang. Tampaknya uang juga tidak serba bisa. Melihat Wu Mengmeng yang biasanya ramah kini begitu tegas, dia pun mengganti rencana. Orang terhormat memiliki kebaikan untuk menyempurnakan orang lain. Karena kamu bersedia bersama Ji Haoda, aku tidak akan memisahkan kalian. Hanya saja aku butuh kamu bekerja sama denganku dalam satu hal. Setelah berhasil, imbalan tetap sama. Setengah jam kemudian, Wu Mengmeng duduk sendirian di tepi selokan bau di bawah gedung perusahaan. Saat itu, angin sepau-sepau berhembus, membawa kesejukan yang mengandung uap air. Namun tidak bisa menghilangkan kegelisahan di hatinya. Ternyata barusan, Bai Jie ingin memperkenalkan putrinya, Li Xia, kepadamu. Dan tugas Wu Mengmeng adalah pada malam hari berbisik di telingamu. Mengatakan betapa baiknya gadis Li Xia. Dan berusaha keras menjodohkanmu dengan Li Xia. Selain itu, Nona Bai juga berjanji kepada Wu Mengmeng. Asalkan kamu menikahi Li Xia, Wu Mengmeng bisa menjadi wakil direktur perusahaan. Dan menjalani hidup yang makmur. Sekaligus, statusnya sebagai selir tetap tidak berubah. Namun, rencana yang terdengar saling menguntungkan ini, Wu Mengmeng sama sekali tidak bisa merasa bahagia. Menyerahkan pria yang paling kucintai dengan tanganku sendiri ke tempat tidur wanita lain. Haha, Nona Bai benar-benar bisa memikirkan ini. Dia menganggap Wu Mengmeng sebagai apa? Memikirkan hal ini, Wu Mengmeng dengan geram meremas botol minuman di tangannya hingga pecah. Mengapa aku harus menjadi selir? Harus menjadi yang utama? Punya sedikit uang busuk? Dan mendirikan perusahaan bobrok bisa berbuat semaunya? Namun saat itu, nada dering ponselnya tiba-tiba berbunyi. Wu Mengmeng melihat layar ponselnya dengan catatan yang berkedip-kedip. Dan tersenyum pahit lagi. Tapi dia tidak mengangkatnya. Melainkan langsung menutupnya. Karena kali ini dia ingin bertindak semaunya. Bukankah Bai Jie ingin mempermalukan aku dengan uang? Aku akan langsung menusukmu dan kita impas satu sama lain. Sebaliknya, kamu saat itu menatap ponsel di tanganmu dengan cemas. Aneh, Wu Mengmeng 3 jam yang lalu masih bilang sudah pulang kerja. Kenapa sekarang tidak bisa dihubungi?
Apakah Wu Mengmeng sedang menghadapi sesuatu? Masalah yang tidak bisa diselesaikan? Atau apakah tekanan terlalu besar? Memikirkan ini, kamu asal memakai kemeja. Lalu keluar mencari Wu Mengmeng. Saat tiba di plaza di bawah gedung kantor, kamu langsung menarik perhatian semua wanita di sekitarmu. Kemudian, sekelompok wanita tergila-gila mengerumuni. Ya ampun. Di luar, ternyata benar-benar muncul pria setampan ini. Dia tinggi sekali. Tak terbayang rasanya duduk di pangkuannya. Sementara itu, di kejauhan, Wu Mengmeng saat itu sedang membawa pisau semangka yang baru dibeli di tangan kirinya. Dan sebotol bir setengah kosong di tangan kanannya. Melihat keramaian orang di depannya, dia mencibir dengan jijik. Setampan apapun, bisakah dia lebih tampan dari suamiku? Siswi SMA yang baru saja mundur dari kerumunan. Melihat Wu Mengmeng merendahkan dewa prianya seperti itu. Langsung membalas, Bibi. Saya sarankan Bibi masuk dan lihat, buka wawasanmu. Lihatlah dirimu, sama sekali tidak ada sedikit pun penampilan wanita. Menurutku, seumur hidupmu tidak akan ada pria yang mau denganmu. Melihat ini, Wu Mengmeng langsung menyodorkan bir ke tangan siswi itu. Aku ingin lihat seberapa tampan pria super tampan itu. Mengatakan itu, dia lalu membawa pisau semangkanya. Dan bertelanjang kaki menerobos kerumunan. Namun, tepat saat dia menerobos masuk, para wanita di sekitarnya mulai memaki-maki. Astaga, apa kau belum pernah melihat pria? Kau mendorong idola hatiku sampai miring. Meskipun kau menerobos masuk seperti ini, pria tampan itu tidak akan melirikmu 2 kali. Wu Mengmeng sudah terbiasa dengan cemoohan ini. Orang-orang selalu mencibir dan memaki-maki wanita berkualitas tinggi yang luar biasa. Bukannya mengagumi. Saat itu, kamu mengikuti suara makian yang menjijikan. Dan menoleh ke belakang dengan santai. Terlihat Wu Mengmeng saat itu mengangkat tinggi-tinggi pisau dapur di tangan kirinya. Dan membalas, jika kalian tidak minggir, aku akan membacok kalian sampai mati. Melihat itu, kamu buru-buru melangkah mendekat. Wu Mengmeng menatap ke kejauhan. Fitur wajah pria itu perlahan semakin jelas. Pisau semangka di tangannya jatuh ke tanah dengan bunyi, kelontang. Detik berikutnya, Wu Mengmeng, seperti anak kucing liar yang menemukan pemiliknya, melompat dengan kuat. Kakinya dengan cekatan melingkar di pinggangmu, suami. Kita bertemu lagi. Kemudian, dia menggosok-gosokkan wajah Zhang Lehui. Diceruk lehermu. Suami, aku sangat merindukanmu. Aku bermimpi ingin segera menyelesaikan pekerjaanku. Pulang untuk melayani mencuci kakimu dan menidurkanmu. Mengatakan itu, Wu Mengmeng tiba-tiba menunjuk pintu gerbang perusahaan dengan tatapan tajam. Tapi si brengsek Bai Jie itu tidak mengizinkanku pergi. Dia memaksaku lembur. Kemudian, Wu Mengmeng teringat kata-kata Bai Jie padanya. Surat yang indah. Matanya dengan cepat dipenuhi air mata. Lalu dia menyembunyikan kepalanya di bahumu. Dan menangis terseduh-seduh. Dia bahkan menjadikanku naik pangkat dan gaji sebagai syarat agar aku meninggalkanmu. Aku tidak ingin berpisah darimu. Hicks, kaya memang hebat ya? Orang kaya bisa seenaknya menghancurkan hubungan orang lain. Pemandangan ini membuat semua orang yang ada di sana terpaku. Bukan, kakak ini ternyata punya suami? Suaminya tampan sekali. Dan dialog ini, kenapa penuh dengan drama? Kamu menopangnya dengan mantap. Tangan besarmu mengelus punggungnya dengan menenangkan. Aku tidak akan pergi. Percayalah, sungguh. Wu Mengmeng mengangkat wajahnya yang buram karena air mata. Menatapmu dengan menyedihkan. Kamu mengangguk serius, tentu saja sungguh. Setelah mendapatkan jaminan, air mata Wu Mengmeng langsung berhenti. Aura garang kembali menguasainya. Dia terlihat cemberut dan berkata dengan kesal, tidak bisa. Aku tetap harus memenggal si brengsek Bai Jie itu. Mana pisauku? Wu Mengmeng yang mabuk benar-benar melepaskan sifat aslinya. Seperti gurita yang manja. Melilitmu erat-erat dengan keempat anggota tubuhnya. Sebentar memeluk lehermu. Menggunakan aroma alkohol dari Hi-11. Membisikkan janji-janji setia di telingamu dengan napas berbau alkohol. Suami, kamu baik sekali. Kamu adalah pria terbaik yang pernah kutemui. Aku akan selalu bersamamu seumur hidupku. Sebentar kemudian dia menangis lagi. Bubuk itu seluruhnya jatuh ke dadamu. Ini semua salahmu kenapa berwajah tampan sekali. Membuat banyak wanita menginginkanmu. Aku merasa sangat tidak aman. Kamu sangat tidak berdaya. Sepanjang jalan hanya bisa membiarkan. Wu Mengmeng merengek dan berguling-guling dalam pelukanmu. Keduanya kembali ke kompleks apartemen dengan manisnya. Dan begitu pintu lift terbuka,
Di koridor masih ada Su Xiao yang sedang mempelajari parkir. Dan, duduk mencintai hutan maple di senja hari. Dia sedang duduk di meja belajar kecil berwarna merah muda itu. Dengan gembira menggunakan sendok plastik kecil untuk menyendok sepotong kue mouse yang disembunyikan. Mendengar pintu lift berbunyi, dia kaget setengah mati. Dengan panik memasukkan kue ke dalam meja. Lalu meraih buku pelajaran yang terbuka. Menunduk pura-pura belajar serius. Dengan mata mabuk, Wu Mengmeng dengan mudah langsung melihat Su Xiao yang sedang belajar keras. Dia bersandar di bahumu dan berkata dengan malas, "Oh, ini bukan si murid malas kita? Akhirnya tahu belajar juga. Belajar yang rajin. Nanti datang ke perusahaan kami jadi bibi kebersihan. Nanti aku akan memberimu lantai yang paling sulit dibersihkan." Su Xiao mendengar kata-kata yang penuh provokasi ini. Hatinya dipenuhi amarah. Dia mengangkat kepala dan melihat Wu Mengmeng yang seperti tak bertulang. Bergantung di tubuhmu. TSK. Beberapa orang setelah punya pria jadi lupa diri. Malah pergi minum-minum keras. Benar-benar menurunkan kualitas keseluruhan kita para wanita. Mengatakan itu, Su Xiao membusungkan dadanya. Nada suaranya penuh keunggulan. Jika aku wanita kakak, aku tidak akan pergi minum-minum. Aku hanya akan di rumah. Makan kue manis bersama kakak. Wu Mengmeng langsung tersenyum. Oh, adik ini sedang menyindirku ya? Tapi entah kenapa. Semakin aku minum, semakin suamiku mencintaiku, suamiku. Benar kan? Setelah itu, Wu Mengmeng dengan sengaja menggosok-gosok dadamu dengan kuat. Matanya penuh harapan. Berharap kamu segera mengangguk. Bagaimanapun, ini menyangkut harga diri seorang wanita. Melihat itu, kamu sedikit mengangkat Wu Mengmeng dalam pelukanmu. Agar dia tidak tergelincir jatuh. Dan tepat saat dia akan mendarat, kamu menahannya dengan mantap. Kemudian kamu mengulurkan satu tangan. Dan dengan lembut mengusap ujung hidung Wu Mengmeng yang mungil. Meskipun kamu tidak minum, aku akan semakin mencintaimu. Apa? Senyum puas di wajah Su Xiao langsung membeku. Kalian berdua membuatku tertipu. Makanan anjing yang baru saja benar-benar masuk ke dalam mulutnya. Membuatnya sesak napas. Dia sekarang merasa tidak seharusnya berada di sini. Dia seharusnya berada di bawah mobil. Melihat kalian berdua begitu manis. Dia sendiri hanya bisa mengerjakan soal di sini. Su Xiao seketika merasa pandangannya gelap. Kakinya lemas. Dan dia terduduk di tanah dengan bunyi, pluk, seperti bebek. Wu Mengmeng, sementara itu, bersandar di bahumu. Menjulurkan lidah padanya. Dan membuat tanda kemenangan dengan tangannya. Saat itu, Su Xiao bersumpah dalam hatinya. Nanti setelah kalian berdua mati, aku pasti akan mengubur salah satu dari kalian di belahan bumi selatan. Dan yang satu lagi di belahan bumi utara. Agar kalian tidak pernah bertemu lagi selamanya. Saat itu, kamu tertawa kecil. Lalu dengan santai membuka pintu kamar. Dan langsung masuk. Pada saat pintu tertutup, kamu tiba-tiba berkata, belajar yang rajin. Besok aku akan memeriksa PRMU. Sebaliknya, Wu Mengmeng masih tenggelam dalam kata-kata gombalmu tadi. Sama sekali tidak terlalu memikirkan apapun. Namun, kata-katamu itu tetap menyentuh hatinya. Saat itu dia tiba-tiba melompat dari pelukanmu. Lalu berlari, pat-pat-pat, ke walk-in closet. Suami, kamu baik sekali. Aku akan memberimu hadiah. Sebelumnya Wu Mengmeng tidak tahu apa kesukaan calon suaminya. Jadi dia membeli banyak pakaian dengan gaya berbeda. Seperti baju biarawati. Setelan rusa kecil berbulu. Pakaian ketat kulit yang keren. Dan beberapa yang sama sekali tidak layak dilihat orang. Dan setelan serangan cepat yang sangat minim. Setelah masuk ke ruang ganti, tatapan Wu Mengmeng tertuju pada pakaian-pakaian ini. Akhirnya, dia memilih gaun wanita ala wilayah barat yang sangat eksotis. Pakaian ini memadukan kesopanan dan kenakalan dengan sangat harmonis. Saat dia berganti pakaian, dia memanggil suaminya di luar dengan suara mabuk dan lengket. Berteriak, suami, dari luar. Tunggu sebentar ya. Aku sebentar lagi selesai. Kamu duduk di sofa ruang tamu. Menyalakan sebatang rokok dengan penuh minat. Menunggu dengan tenang kejutan yang dijanjikan Wu Mengmeng. 2,5 menit kemudian, suara lonceng yang jernih memecah kesunyian. Wu Mengmeng terlihat bertelanjang kaki. Melangkah pelan dengan goyah. Keluar dari kamar tidur. Setelah keluar, dia mulai menarikan tarian eksotis untukmu. Gerakan tariannya sedikit malas karena mabuk. Namun tetap lincah. Roknya berputar membentuk lengkungan yang indah.
Lonceng di pinggangnya mengeluarkan suara yang jernih dan merdu. Setiap suara seolah mengetuk hatimu. Wu Mengmeng berhenti di depanmu dengan napas terengah-engah setelah menari. Mata indahnya yang tertutup kerudung bersinar menakjubkan di bawah cahaya. Seolah dipenuhi cahaya bintang dan kasih sayang. Kamu melihat harapan dan rasa malu di matanya. Lalu langsung bangkit dan memeluknya. Lonceng di dalam ruangan mulai berayun dengan kencang. Keesokan paginya, Wu Mengmeng akhirnya sadar dari mabuknya setelah aktivitas intens. Saat ini, dia menggeliat dengan sangat nyaman di tempat tidur. Namun, begitu bergerak, dia merasakan kedua kakinya sangat pegal. Pinggangnya juga terasa lemas seperti kehilangan tenaga. Kemudian dia dengan susah payah menopang tubuhnya untuk duduk. Tetapi tidak melihatmu. Melainkan menemukan secari kertas kecil di bantal. Jika kamu tidak tahu apa yang terjadi kemarin, silakan buka galeri foto dan lihat video terbaru. Melihat itu, Wu Mengmeng dengan bingung mengambil ponselnya dan membuka galeri foto. Di dalamnya, tampak sebuah video kompilasi kejadian memalukan yang sudah diedit. Video itu merekam sepenuhnya bagaimana dia tadi malam membuat keributan di Bund Park karena mabuk. Bagaimana dia memarahi orang lewat dengan tangan di pinggang. Dan bagaimana dia di depan umum melompat ke pelukanmu dan bermanja-manja. Bahkan bersumpah akan membunuh kakak Bai. Wu Mengmeng tidak berani menonton lebih lanjut. Berteriak sambil melempar ponselnya. Lalu menelungkup ke dalam selimut dan berguling-guling gila. Kenapa? Kenapa aku melakukan hal seperti itu? Bukankah aku seorang wanita terpelajar dan anggun? Seharusnya aku tidak minum untuk menghilangkan kesedihan. Bagaimana aku akan menghadapi kenangan itu nanti? Wu Mengmeng semakin memikirkan hal itu, semakin merasa malu. Dia berbaring gelisah di tempat tidur empuk. Namun saat itu, tiba-tiba terdengar teriakan dari luar pintu. Dia segera bangkit dan berniat keluar melihat apa yang terjadi. Saat itu, Su Jiejin terlihat di ambang pintu, memegang kusen pintu. Terus-menerus meminta maaf kepadamu. Nak, aku akui. Aku memang punya niat buruk terhadapmu sebelumnya. Ingin kamu bersama Xiao-Xiaoku. Ini salah bibi. Tapi jika kamu tidak menyukai Xiao-Xiaoku, sungguh tidak perlu menyiksanya seperti ini. Kemarin putriku belajar sampai jam 3.30 pagi. Sampai otaknya rusak. Pagi ini dia demam 39 derajat. Belajar sampai demam? Apakah ibu dan anak ini sedang memainkan sandiwara lagi? Saat ini kamu sudah di ambang pintu dan tidak berbicara. Hanya ingin melihat trik apa lagi yang akan mereka lakukan. Ngengat. Detik berikutnya, Sun Xiao-Xiao muncul dari belakang Su Jiejin dengan plester penurun panas di dahinya. Muncul dari balik cairan pencuci piring. Dia terlihat lesu. Dan berkata tanpa mengangkat kepala, Bu. Aku sudah memakai baju. Ayo kita ke rumah sakit untuk infus. Su Jiejin dengan sedih mengelus kepala Sun Xiao-Xiao. Lalu menoleh kepadamu dan berkata, anakku memang tidak berbakat dalam belajar. Jika kamu benar-benar ingin menikahi putriku, bibi bisa memberikan semua hartanya kepadamu. Asalkan dia tidak belajar lagi. Saat ini, Wu Mengmeng yang berdiri di belakangmu. Ketika mendengar kata-kata itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Su Jiejin ini benar-benar habis-habisan. Saat muda, dia mendengarkan nasihat orang penting. Saat harga rumah belum melonjak, dia membeli 38 unit rumah secara gila-gilaan. Dan semuanya berukuran 50 hingga 120 meter persegi. Lokasinya pun tak perlu diragukan lagi. Bahkan sepertiga di antaranya kemudian masuk ke zona sekolah. Sekarang, asalkan suami mengiyakan, dia bisa langsung menjadi tuan tanah. Dan juga bisa. Wu Mengmeng terbatuk keras beberapa kali di belakangmu. Mengisyaratkan bahwa kamu tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Bagaimanapun, setelah kejadian Bai Jie kemarin, dia justru berharap Sun Xiao-Xiao bisa segera bergabung ke harem. Dengan begitu, dia bisa bekerja sama dengan Sun Xiao-Xiao untuk menghadapi Li Xia, putri Bai Jie. Setelah mendengar isyarat dari belakangmu, kamu dengan malas berkata, baiklah. Kamu pulang dan buat daftar untukku. Jika memungkinkan, aku akan mempertimbangkan Xiao-Xiao Mu. Sun Xiao-Xiao langsung tertegun. Batasan kakak ini begitu fleksibel? Bukankah kemarin dia bersumpah harus lulus Qingwei baru bisa menikah? Kalau tahu semudah ini, seharusnya aku mencuri semua sertifikat rumah dan kartu ban di rumah untuknya. Sekalian juga mengubah penerima manfaat asuransiku menjadi namanya. Sampai-sampai dia sia-sia merasakan lagi pahitnya belajar. Saat itu, Su Jiejin dengan gembira bertepuk tangan, bagus, bagus, bagus. Asalkan putriku tidak belajar lagi. Sambil berbicara, dia mengeluarkan kunci brankas.
lalu berbalik dan hendak pulang untuk mengambilnya. Tapi siapa sangka, dia berbalik terlalu cepat. Ujung pakaiannya tersangkut di hidran kebakaran lorong. Penutup logam di luarnya. Kemudian terdengar suara, kelontang. Pintu hidran kebakaran itu ditarik terbuka dengan keras. Lalu, wuus. Setumpuk besar sampah berwarna-warni tumpah keluar dari dalamnya. Langsung memenuhi seluruh lorong. Ada bungkus es krim berbagai rasa. Kotak kue es krim yang sudah dimakan setengah. Dan gelas bubble tea yang sudah kosong. Pemandangan itu sungguh menakjubkan. Jika tidak tahu, orang akan mengira itu gudang tupai untuk musim dingin. Melihat bungkus-bungkus di lantai, diperkirakan Sun Xiao tadi malam makan 20 batang es krim. Wajar saja jika perutnya tidak baik. Bibisu, aku lihat Xiao, kamu baru saja akan bicara. Tapi langsung dipotong oleh Su Jiejin yang tiba-tiba mengangkat tangannya. Nak, aku terlalu ceroboh. Bibi minta maaf kepadamu. Su Jiejin berkata sambil membungkuk kepadamu. Seketika dia berbalik dengan cepat. Matanya menyala-nyala karena marah. Menatap tajam ke arah Sun Xiao yang berada di seberangnya. Sun Xiao, anak nakal. Itu sangat dingin, apakah kamu ingin mati? Sun Xiao menjerit, ah. Lalu lari tunggang langgang ke kamar tidurnya. Kemudian kamu dan Wu Mengmeng menyaksikan pertarungan seru antara ibu dan anak. Su Jiejin melesat masuk ke dalam rumahnya. Entah dari mana dia mengambil kemoceng. Lalu mengejar Sun Xiao. Sun Xiao sambil berlari memohon, Mami. Aku masih sakit. Mami tidak boleh memukulku seperti ini. Mami, aku salah. Tapi Su Jiejin tetap tidak peduli. Langsung memukul dari ruang tamu sampai balkon. Lalu mengejar dari balkon kembali ke ruang tamu. Kemoceng di tangannya berputar kencang. Sun Xiao yang sudah berlari 8 putaran melihat bahwa kasih sayang ibunya tidak terpanggil. Akhirnya mengubah strategi. Berteriak sambil menangis dan lari keluar rumah. Calon suami, tolong aku. Kakak Mengmeng, tolong aku. Saat itu, dia seperti penguin yang canggung. Merangkak dan berguling masuk ke pintu di belakangmu. Dan yang benar-benar mengejutkanmu adalah, kali ini Wu Mengmeng tidak hanya tidak memperburuk keadaan. Malah dia maju. Membukakan pintu lebar-lebar untuk Sun Xiao. Suami, kamu jaga Su Jiejin di depan pintu. Aku akan mengambilkan obat untuk Xiao. Wu Mengmeng berkata sambil menarik Sun Xiao masuk. Xing Xiao juga menunjukkan ekspresi bingung saat mengikuti Wu Mengmeng. Mengikuti Wu Mengmeng dengan bingung. Apa Wu Mengmeng salah minum obat hari ini? Kenapa dia begitu baik padaku? Saat itu, Wu Mengmeng mengeluarkan segenggam obat dari kotak P3K. Wu Mengmeng mengambil segenggam obat dari kotak obat. Ini obat penurun demam. Minumlah, lalu tidur, kau akan baik-baik saja. Xing Xiao menatap Wu Mengmeng dengan waspada, lalu melihat pil oranye di atas meja. Lalu melihat lagi pil oranye di atas meja. Dia mengulurkan tangan kecilnya dan dengan malu-malu berkata, aku ingin melihat instruksinya. Dengan ragu-ragu berkata, aku mau lihat petunjuknya. Wu Mengmeng seketika terhibur sampai tertawa oleh penampilannya yang bodoh namun lucu. Dia terhibur oleh tingkahnya yang bodoh. Sekaligus menggemaskan itu. Dia punya niat, tapi semuanya terlihat jelas di wajahnya. Jika aku ingin menyakitimu, aku punya 10.000 cara. Meskipun berkata begitu, Wu Mengmeng tetap mengeluarkan instruksi yang terlipat dari kotak. Tapi Wu Mengmeng tetap dari kotak itu mengeluarkan lembaran instruksi yang terlipat. Xiao dengan hati-hati menerima buku instruksi itu dengan kedua tangannya. Dua mata besarnya menatap tajam tulisan kecil di atasnya. Dia mengenali setiap kata. Tapi ketika digabungkan, dia sama sekali tidak mengerti. Terutama rumus molekul kimia yang berbelit-belit itu. Membuatnya pusing. Ah, sudahlah. Aku anggap kau bermaksud baik padaku. Xiao berkata. Seolah-olah telah membuat keputusan besar. Dia menelan obat penurun demam itu dengan air hangat. Sementara itu, Su Jiejin di pintu. Masih terengah-engah dan berhadapan denganmu. Anak muda, menyingkirlah. Hari ini aku harus membuat Xiao melihat apa yang terjadi. Kenapa jadi begini? Kau menggelengkan kepala, Bibi. Xiao hanya sedikit rakus. Tidak perlu heboh begini, kan? Su Jiejin berkacak pinggang. Dan seketika kemarahannya memuncak. Anak ini suka makanan manis sejak kecil. Dan mudah gemuk jika makan makanan manis. Saat kelas 2 SMP, beratnya mencapai 80 kg. Orang lain adalah Loli kecil. Dia adalah Julie kecil. 4 tahun terakhir ini, dia baru berhasil kurus di bawah pengawasanku. Lagi pula,
Tingginya hanya 160 cm. Jika berat badannya sama dengan tingginya, dia akan jadi tank. Siapa yang mau dia nanti? Anak muda, biarkan aku masuk. Aku harus membuat Xiao Xiao mengingat pelajaran ini. Su Jiejing terus berbicara sambil berusaha masuk. Dia tampak benar-benar panik. Xiao Xiao ketakutan dan bersembunyi dalam pelukan Wu Mengmeng. Kedua tangannya menutupi telinganya erat-erat. Mulutnya terus berteriak, "Mama, aku salah. Maafkan aku kali ini saja." Saat itu, kau berteriak keras, "Tunggu, tunggu, tunggu. Tidak ada yang mau aku?" Su Jiejing bergumam pelan. "Ah, jangan bercanda dengan bibi. Aku tahu kau suka Wu Mengmeng. Wanita dewasa berkaki panjang dan berpendidikan tinggi itu." Suara Su Jiejing sangat kecil, tapi tetap terdengar jelas di telinga Xiao Xiao. Dari telinga kecil, dia tanpa sadar menunduk melihat kaki panjang Wu Mengmeng. Kaki panjang. Lebih bulat dan menawan dari pemeran utama wanita di drama Korea. Dia lalu menunduk melihat kakinya sendiri. Meskipun juga ramping, sama sekali tidak ada hubungannya dengan seksi. Xiao Xiao membandingkan gudang senjata mereka. Meskipun dia sedikit lebih unggul dalam hal aura, Wu Mengmeng benar-benar menguasainya. Apalagi, Wu Mengmeng adalah lulusan terbaik dari universitas ternama di luar negeri. Rasa rendah diri yang mendalam tiba-tiba menyerbu hatinya. Tapi kau tetap berkata dengan tenang, "Bibi, aku serius. Aku tidak hanya suka wanita dewasa. Aku juga suka asisten kecil yang sah seperti Xiao Xiao." "Ya, loli kecil." Ekspresi wajah Su Jiejing seketika berubah. Dari marah menjadi sangat gembira. Jika Xiao Xiao benar-benar disukai, maka dia juga berhasil memetik persik dari musuh bebuyutannya. Saat itu, dia pasti akan mati karena marah olehnya. Menantu idaman yang dicari dengan susah payah selama 2 tahun. Dengan begitu mudahnya menjadi menantunya. Su Jiejing semakin senang saat memikirkannya. Lalu dia buru-buru berkata, "Baik, baik, baik. Aku akan segera ke rumah lama untuk mengambil sertifikat rumah. 38 unit di Modu. 16 unit di Dudu. 22 unit di Haicheng. Dan 33 toko di area wisata, semuanya akan kuserahkan padamu." Wu Mengmeng seketika menutup mulutnya dengan wajah terkejut. Ternyata musuh bebuyutan ibunya juga bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Perlu diketahui, kedua keluarga awalnya memiliki kondisi ekonomi yang hampir sama. Hanya cukup untuk memenuhi pengeluaran sehari-hari. Memikirkan hal ini, Wu Mengmeng tidak bisa tidak merasa penasaran. Dua wanita sekuat ini, pria seperti apa yang mereka sukai saat itu? Dan siapa wanita kuat yang mengalahkan mereka? Su Jiejing terlihat bahagia masuk ke lift. Dia menekan tombol tutup pintu. Tapi tepat saat pintu lift akan tertutup, dia seolah teringat sesuatu. Tiba-tiba dia menjulurkan kepalanya dari celah pintu. "Calon menantu. Apa kau suka Bentley tua?" Kau terdiam sejenak. Lalu dengan panik menggaruk kepala, "Bibi, aku tidak suka mengendarai mobil tua. Aku lebih suka mengendarai mobil baru." Su Jiejing tertawa canggung, "Calon menantu. Bibi hanya bercanda. Aku akan segera mengambil sertifikat rumah. Tunggu aku sebentar. Aku akan cepat." Sambil berkata begitu, dia buru-buru menekan tombol tutup pintu lift. Sementara itu, di ruang tamu, Xiao Xiao seperti ayam betina kecil yang memenangkan pertempuran. Dia melompat dari lantai dengan semangat, mengangkat kedua tangannya dengan gembira. "Wuhu! Loli kecil juga punya musim semi. Mulai hari ini, aku, Xiao Xiao, juga punya pria." Hahaha. Kemudian dia mengangkat dagunya dengan bangga. Pandangannya tertuju pada Wu Mengmeng yang duduk di sofa. Mulutnya mengeluarkan suara cemoohan. Apa gunanya wajah cantik yang menawan? Apa gunanya kaki sepanjang itu? Apa gunanya berpakaian begitu seksi? Pria milikmu tetap saja kudapatkan. Aku menghela napas tanpa berkata apa-apa. Sepertinya aku punya rekan setim yang bodoh. Kau baru saja menutup pintu. Berniat membuat aturan untuk kedua wanita itu, agar mereka tidak bertengkar setiap hari. Tapi saat kau baru akan berbicara, Xiao Xiao langsung menginjak sofa, membelakangimu. Lalu dengan nada memerintah, dia mulai merencanakan masa depan indah mereka bertiga. Xiao Xiao menunjuk dinding penahan beban yang tidak boleh dibongkar. Dia berkata, "Nanti kita bongkar dinding ini, dan seluruh lantai akan jadi milik kita. Dengan begitu, kita akan punya apartemen super besar seluas 500 meter persegi. Lalu, kita buat kamar tidur utama super besar seluas 100 meter persegi di sini. Dan pada hari Selasa,
Kamis, Sabtu, Minggu, aku tidur dengan suami. Kakak Meng Meng yang bertanggung jawab pada hari Senin, Rabu, Jumat. Pada hari Minggu, kami bertiga bersama-sama. Sampai di sini, Xiao Xiao baru sadar kau sudah berdiri di depannya. Menatapnya. Meskipun Xiao Xiao biasanya berani mengatakan apa saja. Tapi sebenarnya, pada dasarnya, dia masih gadis pemalu yang belum banyak pengalaman. Suami, aku hanya bicara kosong. Xiao Xiao tergagap-gagap. Menggunakan bahasa Mandarin ala Jepang yang canggung. Dengan malu-malu dia melompat dari sofa. Namun, di saat pergantian suhu dingin dan panas, Xiao Xiao bersin dengan keras. Lalu, seuntai ingus bening seketika menggantung di piltrumnya. Bergoyang lembut mengikuti napasnya. Wu Mengmeng melihat penampilannya yang bodoh dan lucu itu. Dia tidak bisa menahan tawa lagi. Hahaha, Xiao Xiao. Kalungmu ini lumayan juga, ya? Sangat unik. Xiao Xiao menunduk melihat. Baru menyadari kalung berkilauan di bajunya. Wajah kecilnya seketika memerah padam. Aduh, cepat bantu aku. Wu Mengmeng dengan anggun duduk di meja makan. Mengambil sepotong roti lapis. Dia memakan sarapan yang kau siapkan sedikit demi sedikit. Lalu dengan sengaja berkata, Xiao Xiao. Lihat. Ini sarapan cinta yang dibuatkan suamiku sendiri untukku. Oh. Lin Xiao Xiao tiba-tiba berkata dengan mulut penuh kata-kata. Gadis beruntung Xiao Xiao. Mohon Tuan Guru Surgawi turun untuk menangkap siluman rubah ini. Melihat situasinya, kamu menepuk tanganmu tanpa daya. Memberi isyarat agar kedua wanita yang masih berselisih itu tenang. Aku harap kalian berdua jangan terus-menerus cemburu dan bersaing. Membuat hidup menjadi tidak harmonis. Katamu sambil melirik keduanya. Pada saat yang sama, aku sendiri akan bersikap adil kepada semua. Kata-kata ini seperti penenang. Membuat saraf tegang keduanya langsung rileks. Hati mereka juga dipenuhi kehangatan. Jangan khawatir tentang sedikit, tetapi khawatir tentang ketidakadilan. Selama mereka diperlakukan adil, mereka tidak punya apa-apa lagi untuk diperdebatkan. Bagaimanapun, mereka sudah menjadi satu keluarga. Kemudian pandanganmu beralih ke Sun Xiao Xiao. Status yang bisa kuberikan kepadamu juga selir. Kamu bisa kembali dan berdiskusi dengan ibumu. Jika kamu merasa tidak bisa, kamu bisa mundur kapan saja. Lin Xiao Xiao langsung menunjuk Wu Mengmeng. Dengan cemas bertanya, Suami, bagaimana dengan dia? Apakah dia juga selir? Ya. Kamu mengangguk dan berkata dengan jujur. Mengmeng adalah wanita pertamaku. Tapi statusnya juga selir. Wajah Sun Xiao Xiao berseri-seri. Aku tidak keberatan. Aku sepenuhnya akan mengikuti pengaturan suamiku. Apa yang dikatakan suamiku adalah kebenaran. Hahaha. Namun, Wu Mengmeng sama sekali tidak bisa merasa bahagia. Dia menebak-nebak dalam hatinya. Apakah posisi istri utama yang kosong itu ditinggalkan untuk Li Xia, putri Bai Jie? Bagaimanapun, dia adalah seorang bintang besar. Dan juga putri dari seluruh grup. Sudahlah, selama suamiku bisa bersikap adil kepada semua. Aku sendiri tidak punya apa-apa untuk dikeluhkan. Saat itu, suaramu tiba-tiba menjadi sedikit lebih serius. Poin terakhir. Kalian berdua memilih untuk menikah denganku. Aku akan bertanggung jawab atas seluruh hidup kalian. Aku tidak akan pernah meninggalkan kalian. Tapi di rumah ini, hanya aku yang berhak memutuskan. Kalian bisa memberikan pendapat. Tapi apakah akan diterima atau tidak itu urusanku. Sun Xiao Xiao dan Wu Mengmeng tidak punya pendapat. Bahkan Sun Xiao Xiao sedikit senang. Dia sudah memutuskan saat ini. Untuk membiarkanmu memutuskan segalanya di masa depan. Jadi dia tidak perlu bingung lagi. Saat ini, kamu melirik Sun Xiao Xiao dengan tatapan penuh arti. Apakah kalian punya pertanyaan lain? Jika tidak ada, rapat keluarga hari ini berakhir di sini. Bagaimanapun, kamu sudah tidak sabar ingin menjalin hubungan dengan Sun Xiao Xiao. Baru kemudian bisa mendapatkan hadiah sistem berikutnya. Sun Xiao Xiao, seperti murid sekolah dasar yang menjawab pertanyaan. Mengangkat tangan kecilnya tinggi-tinggi. Suamiku? Aku punya. Kamu tertegun sejenak. Kemudian mengangguk, ya, tanyakan. Sun Xiao Xiao langsung menatapmu dengan malu. Suami? Bolehkah aku bertanya, apakah kamu suka Kotori Minami atau Rem? Katanya sambil memilin-milin jarinya dengan malu. Suaranya lembut dan manis. Itu, aku berencana untuk cosplay untukmu. Wu Mengmeng yang di samping mendengar itu. Alisnya langsung berkerut. Daya tarik ini sudah dimulai secepat ini?
Kemudian dia juga meniru Sun Xiao. Mengangkat lengan gioknya yang ramping tinggi-tinggi. Suami? Kalau begitu, apakah kamu suka saber atau permaisuri buah hancok? Lihat Kup, aku juga bisa. Cosplay untukmu? Kata Wu Mengmeng sambil membusungkan dadanya. Oh ya? Aku juga punya kostum kulit Ultraman di lemari pakaianku. Baju tempur Mercy dari Overwatch. Sun Xiao mendengar itu. Langsung berteriak tak mau kalah, suami, suami. Aku juga punya telinga kucing, telinga kelinci. Set lengkap pakaian, Shoniang, dengan ekor rubah. Dan juga seragam pelayan. Pakaian renang keren, pakaian senam, dan lain-lain. Aku bisa bekerja sama dengan suami untuk melakukan banyak hal. Bisakah kamu? Wu Mengmeng meliriknya, oh, Xiao. Bentuk tubuhmu ini bisa memberikan kesenangan visual apa? Kakak, aku bisa mengalahkanmu hanya dengan satu setelan ketat. Sun Xiao membalas dengan jijik, HMPH? Jangan meremehkan orang lain. Aku bahkan sudah menyiapkan kasur sekali pakai. Wu Mengmeng melihat itu. Langsung dari ruang penyimpanan menarik keluar kasur air yang kempes. Yang seperti ini lebih menyenangkan setelah diisi air. Setelah keduanya bertengkar selama 18 menit penuh. Saat itu, Sun Xiao kehabisan tenaga karena bertengkar. Kemudian dia terjatuh dengan suara, plop, di sofa. Aku mengantuk, suami, ucapkan selamat malam. Segera setelah itu, suara napas teratur terdengar. Wu Mengmeng dan kamu berdua terdiam di tempat. Belum pernah melihat orang yang tertidur secepat ini. Dalam waktu kurang dari 1 detik, dia sudah benar-benar terlelap. Lancar sekali. Wu Mengmeng mengira dia pingsan karena hipoglikemia. Dia berjalan mendekat. Tangannya menyentuh. Dahi Sun Xiao terasa dingin. Jelas demamnya sudah mulai turun. Suami, aku akan ke kamar tidur mengambilkan selimut untuknya. Agar dia tidak kedinginan lagi. Meskipun Wu Mengmeng biasanya tidak mengalah pada Sun Xiao. Tapi di saat seperti ini, dia masih secara tidak sadar menunjukkan perhatian seorang istri utama. Bijaksana. Namun, saat dia hendak berbalik, kamu langsung bergerak mendekat dari belakangnya. Lalu dengan agresif memegang pinggang rampingnya. Tidak sempat kali ini. Barusan sudah menonton videonya? Sekarang masih ingin pergi menebas Baiji ya? Jika kamu masih ingin menebas, aku akan segera meneleponnya. Memintanya mencuci lehernya bersih-bersih. Dan menunggumu di rumah. Wajah Wu Mengmeng langsung memerah. Malu sampai ingin mencari celah di tanah untuk bersembunyi. Seluruh tubuhnya menyusut ke dalam pelukanmu. Aduh, jangan katakan lagi. Memalukan sekali. Kamu tidak peduli dengan rasa malunya. Melanjutkan, kemarin saat kamu mabuk. Xiao juga melihat semuanya. Wu Mengmeng tiba-tiba mengangkat kepalanya, kalau begitu, bukankah citra, onesanku benar-benar hancur? Begitu. Dia memikirkan dirinya sendiri di depan gadis kecil Sun Xiao. Telah melakukan hal memalukan seperti itu. Hati Wu Mengmeng langsung merasa gila. Meskipun kamu dari omongan mabuk Wu Mengmeng semalam, yang terputus-putus, telah menyusun gambaran umum kejadiannya. Tapi kamu lebih ingin mendengar pikiran sebenarnya saat dia sadar. Bagaimanapun, Putri Baijie berbeda dengan Sun Xiao. Dia secara alami akan memberikan tekanan besar pada Wu Mengmeng. Ceritakanlah, apa sebenarnya yang Baijie katakan padamu kemarin? Mengmeng secara singkat menceritakan kembali kejadiannya. Akhirnya, dia berkata dengan tidak tulus. Sebenarnya, aku sendiri juga sangat mendukung masalah ini. Asalkan suami menikah dengan Putri Direktur Bai, karir suamiku di masa depan pasti akan menjadi lebih baik. Terlebih lagi, dia adalah bintang besar. Suami akan lebih punya muka jika membawanya keluar. Wu Mengmeng saat ini sudah sepenuhnya yakin dalam hatinya bahwa kamu akan menjadikan Li Xia sebagai istri utama. Dalam perkataannya tanpa sadar terselip sedikit rasa cemburu. Hatinya dipenuhi berbagai perasaan campur aduk. Padahal aku yang lebih dulu datang. Kenapa aku masih dalam masa percobaan sebagai selir? Dia bisa langsung diangkat menjadi istri utama begitu datang? Bintang besar apa? Kamu menatap Wu Mengmeng dengan sedikit kebingungan. Maksudmu Putri Baijie adalah bintang besar? Wu Mengmeng langsung menatapmu dengan terkejut. Suami, tidak tahukah kamu? Putri Direktur Bai adalah Li Xia. Bintang besar papan atas yang berkembang di bidang akting dan menyanyi. Tahun lalu di festival film juga. Memenangkan aktris terbaik. Di tahun yang sama juga memenangkan penghargaan lagu tahunan. Li Xia, kamu sedikit ingat 3 kata ini. Saat kuliah, beberapa teman sekamar
Setiap hari menyebut namanya. Dan juga mengatakan, jika dalam hidup ini bisa menikahi wanita secantik Li Xia, itu sudah sepadan. Tidak disangka. Bintang besar Li Xia ternyata adalah putri Bai Jie. Ini cukup menarik. Wu Mengmeng melihat senyum tipis di wajahmu. Hatinya benar-benar dingin setengahnya. Tamatlah sudah. Sepertinya tahta istri utamanya belum sempat hangat. Sudah harus diberikan kepadanya. Wu Mengmeng memikirkan dirinya yang harus bekerja di siang hari. Menjadi budak untuk Bai Jie. Pulang kerja di malam hari masih harus melihat raut wajah putrinya. Hati terasa sesak dan gelisah. Namun, saat itu kau berkata dengan santai. Meskipun dia seorang bintang besar, dia tetap harus antre di belakangmu dan Xiao Xiao. Bagaimanapun, ada urutan antara yang tua dan muda. Siapa yang datang duluan, itu yang didahulukan. Dengan begitu, rumah tangga baru bisa harmonis. Wu Mengmeng langsung tertegun, suami. Tapi dia adalah bintang besar Li Xia. Kau benar-benar tidak berencana memberinya posisi istri utama? Wen Yan mencubit pipi Wu Mengmeng. Tentu saja tidak. Kau saja selir. Bagaimana mungkin aku membiarkannya langsung menjadi istri utama begitu dia masuk? Siapapun itu. Di sisiku, dia harus mulai sebagai selir. Batu besar yang menggantung di hati Wu Mengmeng itu seketika jatuh dengan bunyi gedebuk. Bagaimanapun juga, selama aku masih yang pertama, itu sudah cukup. Kemudian dia melompat ke pelukanmu dengan gembira. Suami, kau yang terbaik. Suami, bagaimana kalau aku belikan Rolls-Royce untukmu? Kau suka Maybach, Rolls-Royce, atau mobil sport seperti Lamborghini? Sudahlah, aku akan belikan semuanya untukmu. Kau menepuknya pelan. Kenapa? Apa kau khawatir sebelumnya aku langsung mengangkat Xia sebagai istri utama dan membuatmu menyajikan teh dan air seperti pelayan? Wu Mengmeng meringkuk dalam pelukanmu dan mulai merengek. Aku tidak begitu, katanya keras kepala. Wen Yan sengaja menggodanya. Sepertinya tidak begitu, ya? Wu Mengmeng langsung menggigit bibir bawahnya. Dan akhirnya mengungkapkan semua keluh kesah di hatinya. Aduh. Li Xia punya latar belakang keluarga yang sangat baik dan dia juga bintang besar. Apa yang bisa kubandingkan dengannya? Aku hanya seseorang yang bekerja untuk ibunya. Nanti di kantor harus melihat raut wajah ibu dan anak itu. Pulang ke rumah juga harus melihat raut wajahnya. Aku jadi apa nanti? Sekarang kau baru benar-benar mengerti akar dari perilaku tidak biasa yang dia tunjukkan kemarin. Ternyata dia merasa sangat sedih. Kemudian kau mengeratkan pelukanmu. Memeluknya lebih erat, begitu sedih, ya? Kalau begitu, aku harus memberimu hadiah yang bagus. Istriku yang cengeng ini. Pipi Wu Mengmeng kembali merona merah. Dia memukul bahumu pelan, jangan nakal. Xiao Xiao masih tidur di ruang tamu. Kalau dia terbangun, itu tidak baik. Melihat itu, kau mengangkat alis, bukankah itu bagus? Dia bangun bisa bergabung dengan kita. Kita main bersama. Siang hari berikutnya, Sun Xiao Xiao sedang berbaring di karpet ruang tamu. Dengan wajah cemberut menghadapi soal ujian di depannya. Wu Mengmeng di sampingnya. Berkata dengan wajah sombong, Xiao Xiao. Kau kerjakan soalnya baik-baik di rumah ya. Aku dan suami pergi kencan dan nonton film. Mendengar perkataan Wu Mengmeng, Sun Xiao Xiao langsung melompat dari lantai karena panik. Kalian tunggu aku. Bukankah kita keluarga? Wu Mengmeng menoleh dan meliriknya. Bab pertama aturan interaksi harian suami istri. Kau sudah ujian ratusan kali tapi belum lulus. Bagaimana kami bisa menunggumu? Sekarang kau tahu kan manfaat belajar? Sun Xiao Xiao, si murid bodoh, tidak peduli untuk membantah. Dia langsung berlari kecil ke sisimu. Kedua tangan kecilnya saling mengusap dengan gugup. Lalu memohon dengan suara yang sangat manis, suami. Bisakah aku menggunakan kekuatan super untuk membayar deposit? Kumohon ya. Aku sangat ingin pergi jalan-jalan dengan kalian. Kumohon, kumohon. Sebelum kau sempat berbicara, Wu Mengmeng menambahkan lagi, tidak mungkin, kan? Tidak mungkin ada orang yang bahkan soal mudah seperti ini tidak bisa lulus. Saat itu, Sour Gel yang sedang sibuk di dapur juga tertawa riang dan menjulurkan kepalanya. Berkata kepada Sun Xiao Xiao di ruang tamu, Xiao Xiao. Apa yang kukatakan sebelumnya? Kalau tidak belajar dengan baik, meskipun ada pria yang menginginkanmu, kau tidak akan bisa mempertahankannya. Pencuci piring yang sedang memetik sayuran di sampingnya. Wajah tuanya langsung memerah padam. Menghadapi sahabat lamanya yang tanpa ampun menyerang. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa suruh putrinya bodoh dan tidak bisa diandalkan? Dia hanya melemparkan sayuran hijau di tangannya ke dalam baskom.
Lalu memarahi Sun Xiaoxiao dengan marah. Sun Xiaoxiao. Anak nakal. Kau belajar dan hafalkan baik-baik. Jangan coba-coba berpikir licik. Nanti kalau kau tidak melayani Ji Chao dengan baik, dia bisa saja menceraikanmu. Sekarang perceraian di kantor catatan sipil sangat cepat. Bibi Moemyu sudah mengalaminya. Kalau tidak percaya, tanyakan padanya. Mendengar itu, senyum di wajah Shower Gel langsung membeku. Kemudian dia menggertakkan gigi dan mendekati telinga Su Jiejing. Berbisik memperingatkan, tunggu sampai Ji Chao menjawabnya. Aku akan merobek mulut busukmu itu. Su Jiejing mengangkat kepalanya tanpa gentar. Dan membalas dengan menggertakkan gigi, kapan saja. Sejak Sun Xiaoxiao masuk ke dalam. Pertarungan pribadi antara kedua ibu mertua ini tidak pernah berhenti. Di ruang tamu, Sun Xiaoxiao terus menggoyangkan lenganmu. Rayuan manja semakin kuat, suami. Kalau tidak bisa, aku akan belajar lagi nanti. Aku benar-benar ingin pergi ke pusat perbelanjaan dengan kalian hari ini. Kudengar ada toko makanan penutup baru yang buka di lantai atas mereka. Toko makanan penutup yang super enak. Orang lain antre pun tidak dapat tempat. Tapi, jeng jeng jeng, lihat ini apa? Terlihat Sun Xiaoxiao, seperti sedang melakukan trik sulap. Mengeluarkan 3 buah tiket yang didesain dengan sangat mewah dari balik casing ponselnya. Lalu dia menggoyangkannya di depanmu. Aku kebetulan punya 3 tiket VIP khusus di sini. Kita bisa menggunakan tiket ini. Dan langsung masuk untuk makan. Meng Meng melihat tiket-tiket itu. Dan langsung berkata dengan terkejut. Aku sudah meminta teman kerja untuk mencoba memesan nomor antrean lama sekali. Tapi tidak berhasil. Kamu ternyata sekali. Punya 3 lembar? Sun Xiaoxiao mengangkat kepalanya dengan bangga. Lubang hidungnya hampir menyentuh langit. Aku sudah mengisi ulang kartu SCB sejak mereka baru mulai renovasi. Selain toko ini, aku juga punya kartu anggota lainnya. Hahaha, aku, Sun Xiaoxiao, adalah jenius dalam urusan makanan penutup. Hahaha, aku Sun Xiaoxiao, dalam hal makan makanan penutup. Adalah seorang jenius. Hohoho. Akhirnya kau mengerti, gadis ini bukan karena punya mata yang tajam. Tapi karena dia menebar jaring luas. Semua toko makanan penutup terkenal di Shanghai sudah dia kunjungi satu persatu. Sementara Wu Mengmeng, demi bisa mencicipi makanan penutup terkenal itu, bahkan mulai memohon atas nama Sun Xiaoxiao, suami. Kalau begitu, ayo kita pergi bersama. Mobil baru di rumah juga cukup luas. Mendengar itu, kau mengelus kepala Sun Xiaoxiao dengan sayang. Baiklah. Kalau begitu ayo pergi bersama. Yeay. Sun Xiaoxiao melompat kegirangan. Mencium pipimu dengan cepat. Lalu seperti kelinci kecil yang bahagia. Melompat-lompat kembali ke dalam rumah untuk berganti pakaian. 3 menit kemudian, kalian bertiga dan Mudi keluar dari rumah. Saat itu, Sun Xiaoxiao dengan riang menoleh dan berteriak, "Mamah-mamah. Malam ini tidak perlu masak untuk kami ya." Namun, saat pintu tertutup, pencuci piring dan shower gel di dapur hampir bersamaan meletakkan barang di tangan mereka. Segera setelah itu, pertarungan bebas wanita yang sengit pecah saat itu juga. Seketika, panci, wajan, dan piring di dapur beterbangan. Daun sayuran hijau yang baru setengah dipetik bertebaran di mana-mana. Shower gel dan pencuci piring. Kedua, ibu-ibu ini saat itu seperti anak SD. Langsung bergumul menjadi satu. Suasana di sana sangat ramai. Pada saat yang sama, di garasi bawah tanah, Sun Xiaoxiao sedang cemberut duduk di kursi belakang. Menggerutu pelan, kenapa aku tidak bisa duduk di kursi depan? Wu Mengmeng yang duduk di kursi penumpang depan menoleh. Mengulurkan jari telunjuknya dan menyentuh dahinya pelan. Karena aku adalah istri utama. Sun Xiaoxiao menegakkan tubuh tidak terima, baru saja ingin membantah. Namun kau berkata, Xiaoxiao, pasang sabuk pengamanmu. Kita berangkat sekarang. Setengah jam kemudian. Di lantai atas pusat perbelanjaan. Saat itu sudah terbentuk antrean. Yang panjangnya tak terlihat ujungnya. Hampir semua orang di antrean adalah wanita muda yang berdandan rapi. Setiap wajah dipenuhi dengan penantian yang cemas. Aduh. Seharusnya aku membawa bangku kecil. Kakiku pegal sekali. Kenapa banyak sekali wanita? Melihatnya saja sudah membuat kesal. Apakah tidak ada pria tampan yang bisa memanjakan mataku? Tapi saat itu, seorang gadis di antara antrean tiba-tiba menunjuk ke arah pintu dan bertanya, "Hei, lihat, kenapa ketiga orang itu langsung masuk?" Seorang pengawal wanita bertubuh kekar di belakang gadis itu menjelaskan dengan suara rendah, "Nona, mereka pasti punya tiket VIP khusus.
Li Xia menatap pengawal itu dengan tatapan tajam. Lalu dengan suara rendah memarahi, kenapa aku tidak punya? Apa gunanya kalian? Dua pengawal wanita ditambah satu asisten kecil. Gemetar ketakutan di sekujur tubuh. Mereka buru-buru terus membungkuk meminta maaf padanya. Li Xia langsung menatap mereka dengan kesal. Bangunlah kalian semua. Apa kalian tidak merasa masalahnya belum cukup besar? Bagaimana jika penggemar saya tahu? Apakah saya masih bisa makan hidangan penutup? Setelah mengatakan itu, dia langsung memerintahkan, sekarang, saya ingin kalian segera pergi. Dan beli tiket khusus yang ada di tangan mereka bertiga. Belikan saya kuponnya. Sementara itu, di dalam toko kue, seorang karyawati yang mengenakan gaun kemeja biru muda sedang menyapa Sun Xiao Xiao dengan ramah. Xiao Xiao, kamu datang lagi. Namun, begitu kata-katanya selesai, perhatiannya langsung tertuju pada Anda yang berada di samping Sun Xiao Xiao dan Wu Mengmeng. Ya Tuhan, apakah ini kakakmu? Dia sangat tampan. Yang di samping pasti kakak iparmu, kan? Dia juga sangat cantik. Wu Mengmeng melihat itu dan menatap Sun Xiao Xiao sambil tersenyum. Ingin melihat bagaimana gadis kecil ini akan bertingkah manja dan nakal. Sun Xiao Xiao tidak menyerah. Malah dengan bangga menggosokkan kepalanya ke lengan Anda. Lalu dengan suara kekanak-kanakan berkata, bukan. Dia suamiku. Karyawati itu langsung menutup mulutnya dan matanya membelalak lebar. Dia bahkan tidak bisa bicara dengan lancar. Wah, suamimu benar-benar tampan. Tapi ini adalah seorang wanita gemuk yang mengantre di belakang. Melihat keempat orang di pintu terus berlama-lama, dia sudah tidak sabar menunggu. Dia menjulurkan lehernya dan berteriak dengan suara keras, pria di depan itu. Bisakah bertindak seperti pria sejati? Cepat masuk. Apa tidak bisa menemukan pintunya? Apakah kamu ingin kakak mengajarimu nanti malam? Wu Mengmeng mengerutkan alisnya mendengar itu. Dia berbalik dengan marah dan membalas, dasar wanita rendahan. Kamu akan sendirian seumur hidup. Dan di masa tuamu, sambil duduk di kursi, kamu masih bertanya-tanya bagaimana rasanya dicintai pria. Sun Xiao Xiao juga meniru Wu Mengmeng. Dia menjulurkan lidah ke arah wanita gemuk itu. Dan setuju dengan lantang, benar. Kalian seperti katak jelek di kolam. Tidak ada pria yang mau. Tengah malam hanya bisa kesepian, kesepian. Sialan, kamu cari mati. Wanita gemuk itu paling tidak tahan jika ada yang mengatai dia akan kesepian seumur hidup. Dia langsung menerjang keluar dari antrean dengan marah. Sun Xiao Xiao langsung berteriak. Secara naluriah bersembunyi di belakang Anda. Lalu kedua tangan kecilnya mencengkeram erat ujung baju Anda. Giginya bahkan mulai bergemeletup. Bahkan jika dia membunuhku hari ini, aku harus makan coklat di sini. Kue krim. Anda mengusap dahinya. Dengan geli berkata, kamu ini benar-benar si kecil rakus. Setelah mengatakan itu, Anda langsung menoleh dan menatap wanita gemuk yang berjalan mendekat sambil menggulung lengan bajunya. Wanita ini tinggi dan besar. Terlihat sangat kekar. Tapi Anda langsung tahu bahwa ini hanyalah kegemukan karena kurang olahraga. Dan pola makan tinggi minyak dan gula yang menumpuk. Anda memperkirakan bisa menjatuhkannya dengan satu pukulan. Namun, wanita gemuk itu tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Dia berdiri diam di tempat, menatap lekat-lekat wajah Anda. Sudut mulutnya tanpa sadar meneteskan setetes air liur bening. Ini? Apakah benar ada pria setampan ini di dunia? Aku tidak tahan lagi, kata wanita gemuk itu sambil langsung memegangi perutnya dengan kedua tangan. Wajahnya menunjukkan rasa sakit, bercampur sedikit kegembiraan yang aneh. Dengan langkah berat, dia berbalik dan berlari kencang menuju toilet. Sun Xiao Xiao melihat itu. Dengan hati-hati mengintip dari belakang Anda. Dia bergumam pelan, wanita ini tidak tahu malu. Wu Mengmeng di samping tiba-tiba menarik lengan Anda. Lalu dengan cemas mendesak, suamiku, cepat, kita segera masuk. Tapi saat itu sudah terlambat. Terlihat para gadis yang mengantre, setelah melihat wajah Anda, langsung seperti zombie yang mencium bau darah. Mereka berteriak dan mengerumuni, pria tampan, pria tampan. Bolehkah saya minta kontak WeChat Anda? Bulan depan saya akan genap 18 tahun. Nanti, saya akan menyuruh ibu kandung saya menjual darah untuk membelikan Anda beras. Pria tampan, apakah Anda masih membutuhkan selir? Saya pandai melayani dan tidak merepotkan. Posisi apapun saya bisa. Anda langsung merasa seperti dijatuhkan di negeri wanita. Dikelilingi oleh sekelompok wanita fanatik hingga sesak.
Li Xia melihat pemandangan ini dari kejauhan di belakang antrean. Pengawal yang sebelumnya dikirim untuk membeli tiket sudah terdesak ke pinggir oleh gelombang. Demi gelombang gadis fanatik. Di matanya, hanya bintang top yang bisa menyebabkan keributan sebesar itu. Melihat ini, Li Xia berbalik dan menatap asisten kecil di sampingnya dengan bingung. Apakah ada acara promosi bintang di sini hari ini? Asisten kecil menjulurkan lehernya. Tetapi tidak bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi di kerumunan. Dia hanya bisa berdiri di atas kursi di samping. Dan ketika asisten kecil melihat Anda yang dikerumuni di tengah keramaian, dia menghentakkan kakinya di kursi dengan gembira. Bos, bos. Ada pria tampan yang sangat keren baru saja muncul di depan. Saya sudah mengambil fotonya. Lihatlah. Li Xia mengambil ponsel itu dengan ekspresi tidak senang. Dia menunduk melihatnya, dan langsung terpukau. 2,5 menit kemudian, terlihat Li Xia memegangi dadanya yang memanas dengan satu tangan. Lalu berkata kepada asisten kecil, pergi. Panggil Dazuang dan yang lainnya kembali. Suruh mereka jangan ikut berdesakan. Sekaligus, kirimkan foto orang ini kepada ibuku. Suruh dia segera mengerahkan semua koneksi dan sumber daya untuk menemukan cara menghubungi pria ini. Aku ingin berkencan dengannya. Asisten kecil tidak berani menunda. Dia segera mengirim foto itu kepada Bai Jie. Lalu dia menulis sebuah esai kecil yang ditandatangani dan mengirimkannya. Setelah melakukan semua ini, asisten kecil baru bertanya dengan hati-hati, kalau begitu, bos, apakah kita masih makan hidangan penutup? Li Xia menatapnya tajam, makan, makan, makan. Kamu sepanjang hari hanya tahu makan. Pergi. Sekarang juga laporkan ke polisi. Katakan bahwa di department store ini, terjadi fenomena wanita yang tidak terkendali mengerumuni pria. Suruh polisi membawa lebih banyak pentungan. Lebih baik membawa beberapa anjing pelacak. Gigit mati para wanita mesum yang belum pernah melihat pria ini. Tubuh asisten kecil langsung bergetar. Kalau begitu, lalu apa langkah kita selanjutnya? Asisten kecil berbicara sambil diam-diam mengamati ekspresi Li Xia. Mencoba menilai apakah yang dia katakan benar atau tidak. Li Xia langsung melemparkan tas edisi terbatas di tangannya ke wajah asisten kecil. Lalu berkata dengan dingin, pulang dulu dan tunggu kabar dari ibuku. Oh iya? Hari ini aku ingin makan tuna teluk Meksiko. Kau siapkan di dapur. Ingat, aku harus tuna teluk Meksiko. Baik, asisten kecil segera mengambil ponselnya. Bersiap untuk mengedit pesan untuk dapur. Tapi Li Xia yang berjalan di depan tiba-tiba berbalik. Dia berteriak dengan suara keras, aku menyuruhmu menelepon polisi dulu. Pesan apa yang kau kirim? Apa kau tahu cara bekerja atau tidak? Gaji bulan ini dipotong setengah. Asisten kecil langsung cemberut dengan sedih. Gaji bulan ini sudah dipotong berkali-kali. Sehingga hanya tersisa 5.000. Uang ini harus dia kirim ke rumah. Untuk membiayai sekolah kedua adiknya. Dan juga untuk menabung mas kawin mereka. Ibunya baru-baru ini sakit. Sejumlah besar biaya pengobatan masih menunggu untuk dibayar. Menangis, menangis, kau hanya tahu menangis. Kapan kau bisa seperti aku, menyelesaikan masalah dengan hati yang tenang? Kata Li Xia. Sambil menunjuk dahi asisten kecil itu dengan jarinya. Li Xia berkata. Menjulurkan jari dan menekan dahi asisten kecil itu dengan kuat. Asisten kecil itu buru-buru menyeka air mata di sudut matanya. Menundukkan kepala meminta maaf. Maafkan saya, bos. Saya tidak bisa mengendalikan diri. Li Xia menyilangkan tangannya di dada. Apakah ada masalah lagi di rumah? Kenapa keluargamu selalu membuat masalah dan merepotkan saya? Saya menyuruhmu memutuskan hubungan dengan keluargamu. Tapi kamu tidak melakukannya. Asisten kecil itu mati-matian menahan diri. Agar tidak lebih banyak air mata jatuh. Dia tidak bisa memutuskan hubungan. Dia adalah putri tertua di keluarganya. Dia adalah harapan semua orang. Jika dia jatuh, seluruh keluarga akan hancur. Maaf, maaf. Bos, saya tidak bisa melakukannya. Li Xia melihat penampilannya yang menyedihkan itu. Dan menjadi marah. Sebelumnya, dia memberi asisten kecil itu gaji bulanan 50.000. Tapi gadis bodoh ini hanya menyisakan 4.000 untuk dirinya sendiri. Sisanya semua dikirim pulang. Setelah dikurangi sewa, listrik, air, dan biaya transportasi. Dia hanya punya 800 yuan di tangan. Setelah Li Xia mengetahuinya, dia malah meminta asisten kecil itu untuk pindah dan tinggal bersamanya. Ini menghemat pengeluaran bulanan. Namun kemudian dia menemukan bahwa asisten ini malah mengirim semua uangnya ke rumah. Sejak itu,
Dia mengubah cara untuk memotong gaji asisten kecil itu. Sebenarnya, dia diam-diam membantunya menabung uang untuk mahar di kemudian hari. Memikirkan hal ini, Li Xia menatapnya dengan ekspresi kesal. Lihatlah dirimu. Jika bukan karena kamu sudah mengikutiku begitu lama, aku benar-benar ingin memecatmu. Setelah mengatakan itu, dia berjalan lurus ke depan dengan dua pengawal wanita. Asisten kecil itu terus berdiri di tempat dan menangis sambil menelepon polisi. Dia mengatakan ada seseorang yang melecehkan seorang pria di pusat perbelanjaan. Polisi wanita di ujung telepon mengira suaminya telah direbut. Dia terus-menerus menghibur gadis itu di telepon, jangan khawatir. Kami pasti akan membantumu merebut kembali suamimu. Kamu harus percaya pada kemampuan kami. Kepala kami adalah detektif ulung. Kepala itu sangat bodoh. Kurang dari 2,5 menit. Puluhan polisi wanita berseragam telah mengepung lokasi. Belasan gadis yang tadi paling berteriak gembira. Kini semuanya mendapatkan gelang perak di tangan mereka. Salah satunya bahkan berjuang keras, saya tidak bersalah. Polisi, saya tidak bersalah. Saya bahkan tidak menyentuhnya. Saya tidak melecehkannya. Polisi wanita itu tidak membuang waktu dengannya. Dia langsung mengambil ponselnya yang jatuh ke tanah. Lalu membuka galeri foto. Lalu untuk apa kamu mengambil foto-foto ini? Jika Tuan Ji tidak menuntutmu, kamu akan menghadapi setidaknya 1 tahun kerja paksa. Jika dia menuntutmu, kamu akan menghadapi hukuman penjara 3-5 tahun. Dan selama masa rehabilitasi, semua hasil kerja akan diserahkan. Gadis itu langsung menundukkan kepala dengan wajah penuh penyesalan. Seharusnya saya lebih menahan diri. Gadis-gadis lain yang ditangkap juga menangis memohon ampun. Mengatakan mereka tidak akan berani lagi. Zhen Chun sudah bosan mendengar kata-kata ini. Dia mengambil tongkat polisi dan mengajari mereka satu persatu. Jika kalian menginginkan pria, kalian bisa mengejarnya secara terang-terangan. Bersainglah secara adil. Jangan setiap hari memikirkan hal-hal kotor ini, memotret orang secara diam-diam, dan berfantasi tidur dengan mereka. Itu sangat menjijikan. Wajah kami para wanita benar-benar dipermalukan oleh orang-orang seperti kalian. Setelah mengajari gadis-gadis nakal ini, Zhen Chun datang kepadamu, kali ini saya akan kembali. Dan mengajukan sumber daya kepolisian kepada atasan. Nanti, saat kamu keluar, beritahu saya sebelumnya. Saya akan mengirim 2 polisi berpakaian preman untuk melindungimu. Wu Mengmeng di samping khawatir kamu akan menjadi bahan pembicaraan. Karena membuang-buang sumber daya publik. Jadi dia buru-buru berkata, kepala, apakah ini tidak terlalu berlebihan? Zhen Chun menggelengkan kepalanya, kalian tidak tahu. Sekarang rasio gender semakin menurun. Kebanyakan gadis sangat khawatir. Beberapa waktu lalu di daerah terpencil, bahkan ada 88 wanita yang mencari secara berkelompok. Xiao Xiao langsung tidak berani membayangkan betapa mengerikannya pemandangan itu. Dia memeluk erat lenganmu dan memohon, petugas, kamu harus melindungi suamiku dengan baik. Zhen Chun membuat isyarat oke, jangan khawatir. Dengan kami di sini, suamimu pasti akan baik-baik saja. Sambil berbicara, Zhen Chun tiba-tiba mengubah topik. Dia langsung mengeluarkan ponselnya. Lalu bertanya dengan santai, ngomong-ngomong. Sinyal? ID yang kamu berikan padaku sebelumnya itu palsu, kan? Kenapa aku mencoba beberapa kali tapi tidak bisa menambahkannya? Sekarang aku ingin menambahkanmu sebagai teman. Wu Mengmeng langsung gugup, sial. Kebohongan suamiku sebelumnya tidak bisa ditutupi lagi. Namun, kamu menjawab dengan santai, tentu. Kemudian tanganmu masuk ke saku. Menekan tombol pintas di samping ponsel. Dan langsung beralih akun. Saat kamu mengeluarkan ponsel lagi, avatar gelembung hijau dan nama. Panggilannya memang sama seperti sebelumnya. Tapi ID-nya benar-benar berubah menjadi deretan. Kode acak sepanjang 16 digit. Mengmeng hampir tidak bisa mempercayai matanya. Dia merasa seperti kamu melakukan sulap dari udara kosong. Dan setelah Zhen Chun melihat 16 digit ID asli itu, dia buru-buru mencatatnya dengan gembira. Kali ini dia melihatnya berulang kali sebanyak 66 kali. Bahkan bisa menghafalnya di luar kepala. Pukul 9 malam. Saat kalian bertiga kembali dari pusat perbelanjaan. Begitu masuk, kalian melihat 16 hidangan tersaji penuh di meja makan. Sun Xiao Xiao di samping bahkan tidak sempat melepas sepatunya. Seperti kelinci kecil, dia melompat-lompat ke meja makan. Wah, harum sekali. Aku mau makan, aku mau makan. Mama, tolong ambilkan aku semangkuk besar nasi. Pencuci piring itu secara tidak sadar menundukkan kepala.
Sepertinya tidak ingin orang lain melihat wajahnya dengan jelas. Dia bergumam, makan, makan, makan. Kamu hanya tahu makan. Cepat bantu Jihao menjawab, tuangkan segelas air. Sabun mandi juga agak canggung. Mengenakan kemeja lengan panjang. Dia berkata kepada Wu Mengmeng, Mengmeng. Ambilkan sebotol anggur yang enak untuk menantu di lemari anggur. Lin Xiao Xiao merasa ibunya agak aneh hari ini. Dia memiringkan kepala kecilnya dan mendekat. Mama. Ada apa dengan wajahmu? Kenapa ada bekas seperti dicubit sumpit? Apa mama dipukul? Sabun mandi langsung batuk keras di samping matanya. Memberi isyarat kepada Su Jiejing agar tidak melupakan janji mereka. Su Jiejing memelototi sabun mandi dengan tatapan tajam. Lalu berkata kepada Sun Xiao Xiao sambil tersenyum. Tadi mama jalan tidak hati-hati. Jadi jatuh di rumah. Otak Sun Xiao Xiao yang polos setelah mendengar itu. Tentu saja tidak merasa ada masalah. Dia bahkan menepuk punggung Su Jiejing dengan serius. Mama harus hati-hati saat berjalan, ya. Sambil berbicara, dia mengambil sumpit dan bersiap untuk duduk. Su Jiejing melihat ini, langsung mengambil sendok sup dan mengetuk kepala Sun Xiao Xiao. Lalu dia memarahi dengan kesal. Suamimu belum duduk. Kamu sudah duduk duluan, apa-apaan ini? Apa kamu tidak punya sopan santun sama sekali? Sabun mandi yang sedang membagikan mangkuk dan sumpit tertawa dan berkata. Ini juga bukan salah Xiao Xiao. Lagi pula, dia sudah mengikuti ujian sekolah dasar berkali-kali. Tapi tidak pernah lulus. Pencuci piring itu langsung geram. Dia memutuskan setelah makan. Dia akan mencari waktu untuk berpacaran dengan sabun mandi lagi. Saat itu, Wu Mengmeng kembali ke meja makan dengan sebotol maotai. Dia langsung melihat goresan samar di leher ibunya. Hatinya langsung berdebar. Dia buru-buru menarik lengan baju panjang ibunya ke atas. Benar saja. Lengan sabun mandi penuh dengan goresan baru. Di beberapa tempat, kulitnya bahkan terkelupas. Sun Xiao Xiao yang tidak mengerti, bertanya dengan penasaran. Bibi Mu, apa kamu digaruk kucing? Mengmeng malah bertanya dengan cemas, Mama. Apa Mama bertengkar lagi dengan Bibi Sue? Sabun mandi tertawa canggung. Aduh. Mana mungkin kami bertengkar? Sekarang kami sudah jadi keluarga. Su Jiejing juga menggertakkan giginya dan setuju. Iya. Kami sekarang sudah jadi keluarga. Tidak akan bertengkar seperti dulu lagi. Wu Mengmeng melihat luka di lengan ibunya. Dengan wajah penuh kekhawatiran. Sementara itu, air liur Sun Xiao Xiao hampir menetes ke meja. Su Jiejing melihat putrinya yang tampak tanpa beban seperti ini. Dalam hati, dia tanpa sadar menghela napas. Mengapa semua wanita sama? Ada perbedaan besar pada anak perempuan. Dia merasa seperti melahirkan seorang pemakan yang tidak berotak. Wu Mengmeng saat ini sangat berharap kamu bisa keluar dan mengatakan beberapa patah kata. Jika terus bertengkar seperti ini, cepat atau lambat salah satu akan masuk rumah sakit. Namun kamu seolah tidak terjadi apa-apa. Sedang mengambilkan makanan untuk Sun Xiao Xiao. Sun Xiao Xiao tidak lagi peduli dengan ekspresi wajah ibunya. Langsung mengambil sumpit dan bersiap untuk makan. Terima kasih, suamiku. Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Namun, saat sumpitnya hampir menyentuh paha ayam, kamu mengulurkan tangan dan mengambil kembali mangkuknya. Sumpit Sun Xiao Xiao menggantung di udara. Dia menatapmu dengan ekspresi bingung. Bibirnya juga sedikit cemberut. Penuh dengan rasa sedih. Suamiku, pandanganmu jatuh pada wajah Sun Xiao Xiao yang polos dan lugu. Sebelum makan, kita harus menyelesaikan urusan rumah tangga terlebih dahulu. Jika tidak, tidak ada yang bisa makan dengan tenang. Sambil berkata demikian, kamu menoleh ke arah kedua ibu mertua yang gelisah. Bibi Su, Bibi Mu, luka di wajah dan tubuh kalian. Kalian berencana menyembunyikannya sampai kapan? Atau kalian pikir aku, Mengmeng, dan Xiao Xiao semuanya buta? Su Jiejing baru saja ingin membuka mulutnya untuk mencari. Namun dihentikan oleh tatapanmu. Kemudian kamu langsung bersandar di sandaran kursi. Aku tidak peduli dendam apa yang kalian miliki di masa lalu. Mulai hari ini kita adalah keluarga. Di rumah ini, aturanku adalah aturan. Anggota keluarga tidak boleh saling menyerang. Dalam bentuk apapun tidak boleh. Kedua, kalian adalah pendukung Xiao Xiao dan Mengmeng. Bukan masalah bagi mereka. Jika nanti kalian ingin bersaing, bersainglah siapa yang bisa membuat keluarga ini lebih harmonis dan lebih terhormat. Ketiga, tidak ada lain kali. Jika melanggar lagi, tidak peduli siapa yang memulai duluan, kalian berdua
Tidak akan pernah diizinkan lagi menginjakkan kaki di rumah ini. Aku akan menepati janjiku. Su Jiejing dan Mu Yuro seketika benar-benar terpaku oleh perkataanmu. Mereka tidak pernah berpikir. Menantu yang biasanya tampak lembut ini ternyata memiliki sisi yang begitu kuat dan dominan. Terutama poin terakhir itu. Langsung mencekik tenggorokan mereka. Mu Yuro adalah yang pertama bereaksi. Dia bangkit berdiri dengan tiba-tiba. Membungkuk kepadamu dan meminta maaf. Berkata, maaf, Bibi salah. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Aku akan menulis surat pernyataan. Su Jiejing juga buru-buru berdiri. Menantu? Aku bodoh. Aku juga akan menulis, aku tidak akan bertengkar dengannya lagi. Kamu tidak lagi melihat mereka. Mangkuk berisi nasi dengan daging diletakkan kembali di depan Sun Xiao. Baiklah, urusan rumah tangga sudah selesai. Makanlah. Sun Xiao mengangguk patuh. Mengambil sumpit dan makan dengan lahap. Di matanya, makan dan suami adalah hal yang sama pentingnya. Segala sesuatu bisa dibicarakan setelah perut kenyang. Wu Mengmeng menghela napas lega. Dia sangat puas dengan caramu menangani masalah ini. Meskipun poin ketiga sangat ketat. Namun untuk menghadapi karakter mereka berdua yang suka bersaing dan dominan. Tanpa tindakan keras, itu tidak akan berhasil sama sekali. Namun, saat Wu Mengmeng hendak menuangkan minuman untukmu, sebuah pesan teks tiba-tiba muncul di ponselnya. Besok jam 3 sore, bawa suamimu ke Hotel W. Wu Mengmeng meliriknya lalu buru-buru meletakkan ponselnya. Berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Suasana makan malam yang baru saja menjadi harmonis. Tidak boleh lagi menjadi tidak menyenangkan karena hal lain. Sementara kedua ibu mertua mengubah sikap tegang mereka sebelumnya. Kini terus mengambilkan makanan untukmu. Takut kamu tidak kenyang. Lebih takut kamu hanya makan masakan yang dibuat oleh pihak lain. Saat itu, Mu Yuro mengambil sepotong besar daging ikan yang seperti siung bawang putih. Dengan antusias meletakkannya di mangkukmu, menantu. Cicipi ikan mandarin bau buatanku ini. Baunya memang busuk, tapi rasanya sangat enak. Su Jiejing di samping juga tidak mau kalah. Mengambil bola daging putih montok dengan sendok sup, beserta kuah beningnya. Dituangkan bersama ke dalam mangkukmu. Menantu, kamu harus mencoba bola daging singa buatanku. Aku merebusnya dengan api kecil selama 3 jam penuh. Tak lama kemudian, mangkukmu sudah menumpuk seperti gunung kecil. Sun Xiao melihat ke dalam mangkukmu. Makanan yang berlimpah ruah. Banyak di antaranya adalah makanan kesukaannya. Air liurnya hampir menetes. Suamiku, bisakah aku langsung makan daging dari mangkukmu? Ikan mandarin tupai itu terlalu jauh dariku. Aku tidak bisa mengambilnya. Namun sebelum kamu sempat berbicara, wajah Su Jiejing langsung cemberut. Dia berteriak rendah, Sun Xiao. Apa kau ingin mati? Mengatakan itu, dia mengangkat sendok sup di tangannya. Dan hendak memukul kepala Sun Xiao. Sun Xiao ketakutan dan menarik lehernya. Secara naluriah menutup matanya. Sudah siap untuk dipukul. Sejak kecil, adegan seperti ini sudah menjadi hal biasa. Namun rasa sakit yang familiar itu tidak kunjung datang. Hanya terdengar kamu batuk ringan. Lengan Su Jiejing yang terangkat di udara seketika tersentak. Dia tiba-tiba teringat aturan keluarga yang baru saja ditetapkan. Kemudian Su Jiejing buru-buru menarik tangannya. Dengan sedikit kaku mengambilkanmu semangkuk sup bebek tua. Dengan senyum paksa di wajahnya, menantu. Minumlah sup ini. Ini sup bebek tua yang aku masak dengan hati-hati. Aku sengaja memasukkan daging tanduk rusa, jamur matsutake dan biji roti untuk menyehatkan tubuh. Mu Yuro tentu saja mengerti untuk apa semua obat di dalamnya. Dia tersenyum dan berkata kepada Su Jiejing, Jiejing, menurutku sup bebek ini seharusnya kamu berikan kepada Xiao. Aku dengar Mengmeng bilang menantu kita sangat hebat. 7 atau 8 jam, ibu. Wu Mengmeng buru-buru mengulurkan tangan dan menutup mulut ibunya. Pipinya langsung memerah. Hal pribadi seperti ini? Bagaimana bisa diucapkan di meja makan? Seharusnya aku tidak menceritakan terlalu banyak kepada ibu. Tangan Su Jiejing yang memegang mangkuk sup terhenti sejenak. Wajahnya penuh dengan keterkejutan. Jika memang seperti yang dikatakan Mu Yuro, maka sup ini memang seharusnya diberikan kepada putrinya sendiri. Bersamaan itu, di matanya juga terlihat sedikit rasa iri yang sulit disembunyikan. 7 atau 8 jam? Pasti sangat kuat. Saat itu, Sun Xiao menatapmu dengan bingung. Suami? Apakah itu latihan 7 atau 8 jam? Suamiku, kamu hebat sekali. Su Jiejing menggelengkan kepalanya.
Putrinya masih terlalu polos. Tapi dia juga ayah yang baik. Begitu menikah langsung bertemu pria sekuat ini. Tidak seperti pria yang susah payah kutemukan. Dia adalah penembak cepat. Kurang dari setengah menit sudah menyerah. Saat itu, MU Euro juga mulai dengan tulus mengkhawatirkan ujian selir Sun Xiao Xiao. Hasil ujiannya. Dia memberinya nasihat, Xiao Xiao. Dengar Bibi MU, ujian pernikahan selir sebenarnya tidak sulit. Bibi, istri seharus ujian belasan mata pelajaran. Selir kecil hanya ujian 9. Aturan dan regulasi sudah termasuk sederhana. Setelah Sun Xiao Xiao berteriak, "Ah!" Dia dengan tegas menggelengkan kepala, "Kalau begitu, aku tidak mau jadi istri sah. Aku mau jadi selir seumur hidup." Su Jiejing dengan ekspresi marah mengambil sendok sup. Secara tidak sadar ingin memukul kepala Sun Xiao Xiao. Saat sendok itu hendak jatuh, Wu Mengmeng dan MU Euro batu keras secara bersamaan. Baru saat itulah Su Jiejing teringat aturan keluarga. Dia dengan enggan meletakkan sendoknya. Aturan keluarga ini benar-benar membatasi kemampuanku. Sepertinya aku harus mencari kesempatan untuk mengajukan pendidikan ibu anak kepada menantu. Ini adalah Wu Minkuan. Wu Mengmeng di samping juga mulai membagikan pengalamannya. Ujian pernikahan sebenarnya sangat sederhana. Hanya pilih opsi yang baik kepada suami tanpa berpikir. Sun Xiao Xiao mengangguk, "Aku tahu. Tapi setiap pilihan terlihat bagus bagiku. Tapi aku selalu salah memilih." Kamu tersenyum. Karena Xiao Xiao tidak pandai mengerjakan soal. Nanti serahkan saja jaminan. Mata Sun Xiao Xiao langsung berbinar setelah mendengar itu. Dia melompat dengan gembira. Menciummu dengan kuat di wajah. "Memang suamiku yang terbaik di seluruh dunia. Aku sangat mencintaimu." "Tidak boleh." Su Jiejing langsung menyela Xiao Xiao. "Kamu harus lulus ujian mengemudi sendiri. Tidak boleh membuat Ji Haoda ditertawakan setelah menikah. Kami bertiga akan membimbingnya bersama. Usulanmu ini langsung mendapatkan persetujuan serentak dari Wu Mengmeng dan MU Yulu. Namun, setelah 68 menit, Wu Mengmeng, MU Yulu, dan Su Jiejing terkejut dan roboh di sofa. Apa yang ada di otak Sun Xiao Xiao ini? Bisa salah 19 dari 20 soal. Wu Mengmeng tidak lagi menaruh harapan padanya. Mengambil ponselnya dan berkata padamu, "Suamiku, biarkan aku yang membayar uang jaminan Xiao Xiao ini." Su Jiejing langsung gemetar marah. "Yang Qi." Sendok di tangannya hampir memukul kepala Sun Xiao Xiao. Tetapi tangannya berhenti di tengah jalan. "Mengingat aturan rumah yang kamu tetapkan." Su Jiejing yang marah hanya bisa mengubah arah. Menggunakan dahinya sendiri. Membenturkannya ke dinding di samping, tok tok tok. "Bagaimana bisa aku melahirkan anak sebodoh ini? Mengapa kamu sama sekali tidak mewarisi IQ-ku?" Sun Xiao Xiao menjulurkan lidahnya dengan malu-malu. Lalu memegang lengan Su Jiejing dan menggoyang-goyangkannya dengan kuat. "Mami, bisakah kamu membantuku membayar uang jaminan?" "Aku janji, setelah kamu membayarnya, aku akan belajar dengan giat." Su Jiejing menunjuk hidung Sun Xiao Xiao dan berkata dengan marah, "Aku beritahu ya. Aku lebih baik membuang uang ke laut daripada membantumu membayar uang jaminan." Melihat ini, Sun Xiao Xiao menyatukan kedua tangannya, mendekati Wu Mengmeng dengan tatapan memelas, dan memohon kepada kakaknya dengan suara yang manis dan manja. "Kakakku yang baik, bisakah kamu berbaik hati membayarkannya dulu untukku? Tolong, tolong." Sambil berbicara, Sun Xiao Xiao juga mengulurkan tangan kecilnya, perlahan menarik ujung baju Wu Mengmeng. Seperti anak kucing yang meminta camilan. "Aku janji. Setelah menikah aku pasti akan bekerja keras, menghasilkan uang, dan mengembalikannya padamu. Kumohon, kakakku yang baik." Wu Mengmeng menatapnya dengan ekspresi tak berdaya dan tersenyum. "Baiklah, baiklah. Aku menyerah padamu." Seiring dengan bunyi notifikasi pembayaran berhasil, Sun Xiao Xiao dengan gembira membuka kartu identitas elektroniknya. Terlihat di kolom status perkawinan. Yang sebelumnya, lajang belum menikah, telah berubah menjadi menikah dengan selir. Melihat kata-kata itu, Sun Xiao Xiao tidak bisa lagi menahan diri. Butiran air mata sebesar kacang jatuh dari matanya, meluncur di pipi putihnya dan menetes ke lantai. Su Jiejing melihat putrinya menangis bahagia. Segera mengambil tisu dan menyerahkannya. Namun, matanya sendiri juga memerah. Dia selalu berpikir putrinya bodoh dan rakus. Dan tidak ada gunanya kecuali sedikit lucu. Su Jiejing bahkan sudah bersiap
Untuk putrinya tidak akan pernah menikah seumur hidup. Dan dia akan merawatnya seumur hidup. Sekarang melihat putrinya bertunangan dengan pria sempurna sepertimu. Semua kekhawatiran di hatinya berubah menjadi rasa syukur. Mu Yulu diam-diam berjalan mendekat dan memeluk Su Jiejing dengan lembut. Kedua sahabat lama yang sering bertengkar hampir sepanjang hidup mereka. Yang pernah berselisih karena seorang pria. Akhirnya berbaikan lagi karena pria itu. Sementara itu, Wu Mengmeng dengan lembut memeluk Sun Xiao-Xiao. Menepuk punggungnya perlahan. Lalu menghiburnya dengan lembut, "Sudahlah, jangan menangis lagi. Mulai sekarang kita adalah keluarga. Mulai hari ini, kamu adalah adik perempuan yang sah di rumah ini. Tidak ada yang berani mengganggumu. Kamu yang duduk di kursi utama, saat menyelesaikan ikatan dengan Sun Xiao-Xiao. Mendengar notifikasi sistem yang berbunyi di benakmu. Terdeteksi selir kedua tuan rumah sangat imut. Pesawat tempur terbaik di antara para loli. Paket berlian asli. Telah otomatis ditingkatkan menjadi paket bahan baru. Hadiah untuk tuan rumah, ginjal anjing raja dan uang tunai 38,88 juta. Seketika itu juga, aliran hangat yang membakar muncul dari punggung bawahmu. Tiba-tiba naik, dan langsung menyebar ke seluruh tubuh. Di dalam tubuh, seolah-olah ada seekor binatang buas yang tertidur telah terbangun. Setiap sel dipenuhi dengan kekuatan eksplosif. Jika sebelumnya, ginjal anjing tertinggi yang lama adalah mesin V6. Dengan tenaga yang kuat, maka ginjal anjing raja yang sekarang adalah binatang buas V186 turbocharger yang buas. Melihat Sun Xiao-Xiao yang masih menangis terseduh-seduh di pelukanmu. Mencari Xiao-Xiao sambil menangis terisak. Kamu berkata dengan lembut, "Sudah. Jangan menangis lagi. Sudah saatnya. Kamu merasakan kehebatan suamimu." Mu Yulu dan Su Jiejing melihat situasinya. Bersiap untuk pergi. Saat keluar, Su Jiejing tiba-tiba maju, khusus memegang tanganmu. Dan berpesan dengan mata memerah, "Menantuku. Xiao-Xiao di keluarga kami ini dari kecil polos dan cuek. Jika nanti ada sesuatu yang dia lakukan tidak benar, mohon dimaklumi." Mu Yulu yang di samping juga ikut membantu. "Tenang saja. Ji Hauda pasti akan mengerti." Kamu mengangguk. Lalu meyakinkan, "Jangan khawatir, Bibi. Karena Xiao-Xiao bersamaku, aku tidak akan menyia-nyiakannya." Setelah menutup pintu, kamu langsung mengangkat Sun Xiao-Xiao dalam pelukan horizontal. Dan langsung menuju kamar tidur utama. Sun Xiao-Xiao seketika mengeluarkan seruan kaget yang singkat. Segera setelah itu, tangannya secara refleks melingkari lehermu. Lalu menyembunyikan kepalanya di dadamu. Hari ini akhirnya tiba juga. Wu Mengmeng seketika terpaku di tempat. Melihat punggung kalian berdua menghilang di ujung koridor. Restoran yang tadi ramai, kini hanya tinggal dia sendiri. Di hadapan meja penuh makanan yang perlahan mendingin. Wu Mengmeng secara mekanis mengambil sumpitnya. Mengambil sesendok nasi. Dan perlahan mengunyahnya di dalam mulut. Tapi entah mengapa, nasi hari ini terasa sangat asam. Apakah terlalu banyak cuka? Namun, saat Wu Mengmeng sedang gelisah, suaramu terdengar dari arah kamar tidur utama, "Mengmeng. Apa yang kamu lakukan di luar sendirian? Masuklah." Tubuh Wu Mengmeng tiba-tiba menegang. Sumpitnya jatuh ke meja makan dengan bunyi, plak. "Masuk? Apa maksudnya ini?" Seketika sebuah pikiran gila meledak di benak Wu Mengmeng. Meledak di benaknya. Pipinya tanpa sadar memerah. Bahkan lebih merah daripada saat mabuk. Setelah 2,5 menit, Wu Mengmeng berdiri seperti dikendalikan. Melangkah dengan goyah menuju kamar tidur utama. Pintu kamar tidur saat itu tidak tertutup rapat. Hanya menyisakan celah. Dia berdiri di ambang pintu, telapak tangannya sudah penuh keringat. Ragu apakah harus membuka pintu itu atau tidak. Dari celah pintu, Wu Mengmeng bisa melihat Sun Xiao-Xiao seperti rusa kecil yang ketakutan. Berbaring di tengah tempat tidur. Kedua tangannya erat-erat memegang dadanya. Mata besarnya yang berair penuh dengan ketegangan. "Suamiku. Aku belum mandi, bagaimana kalau setelah mandi? Kita mulai bermain game?" Wu Mengmeng baru pertama kali mengalami situasi seperti ini. Sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. Hanya berjalan dengan linglung ke dalam ruangan. "Kamu seperti seorang konduktor orkestra. Mengumumkan aturan pertunjukan malam ini. Ini adalah permainan baru. Sebuah permainan kolaboratif yang membutuhkan sinkronisasi tinggi antara pikiran dan tubuh. Yang harus kalian lakukan adalah mengikuti ritmeku." Saat itu, Wu Mengmeng juga baru saja tiba di samping tempat tidur. Dan seketika ia terhanyut dalam irama aneh ini. Dia berusaha keras menangkap melodi yang kamu lepaskan. Mencoba mengikuti ritmemu.
Namun, sebagai pendengar pertamamu, dia jelas lebih familiar dengan gaya musikmu daripada Sun Xiao Xiao. Dia tahu bagaimana menyambung intro MU.